Gemerincing pelan dari sendok perak yang menyentuh cangkir porselen memecah keheningan di ruang makan kediaman keluarga Tano. Ruangan bergaya Victorian itu terlalu luas untuk diisi oleh dua orang saja. Namun dominasi aura kekuasaan menutupi segala ruang kosong yang ada. Di ujung meja marmer panjang sepanjang 5 meter, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas jahitan tangan. Tepat di seberangnya, Elina Tano menatap kosong pada selembar foto beresolusi tinggi yang baru saja dilemparkan ke hadapannya. Namanya Dion Atmaja, calon pewaris grup Atmaja. Suara berat Harlan Tano bergema, membawa ketegasan yang tak menerima bantahan. Pernikahan kalian akan menstabilkan saham perusahaan kita di sektor properti. Bersiaplah, bulan depan keluarga mereka akan meresmikan pertunangan. Elina menghela napas panjang. Jari jemari lentiknya yang dihiasi cat kuku berwarna merah marun memungut foto tersebut. Wajah seorang pemuda tampan dengan senyum angkuh terpampang di sana. Dion memang memiliki pesona visual yang mematikan. Rahang tegas, mata elang yang tajam, dan gaya rambut yang diatur acak namun sempurna. Namun, di balik senyum yang tercetak di kertas foto itu, intuisi tajam Elina menangkap kilat arogansi yang kental. Hanya karena saham properti berfluktuasi 2% kuartal ini, Papa bersedia menjual putri tunggalmu kepada pria yang reputasi klub malamnya lebih panjang daripada daftar prestasinya? Elina menyandarkan punggung pada kursi mahoni, menyilangkan kaki dengan anggun. Harlan menatap putrinya tajam. Ini bisnis, Elina, perasaan menyusul belakangan. Gadis berusia 22 tahun itu tidak mendebat lebih jauh. Tumbuh sebagai satu-satunya penerus tahta kerajaan bisnis raksasa membuat Elina sangat paham bahwa air mata atau pemberontakan meledak-ledak adalah senjata orang lemah. Pikiran briliannya langsung menyusun sebuah rencana tandingan. Jika Harlan Tano menganggap Dion adalah kepingan puzzle yang sempurna, maka Elina sendiri yang harus membuktikan bahwa kepingan itu busuk dari dalam. 3 hari kemudian, Elina menanggalkan seluruh identitas mewahnya. Tidak ada lagi gaun desainer ternama, tidak ada sepatu hak tinggi edisi terbatas, dan tidak ada pengawal pribadi yang mengawasi setiap radius 5 meter. Berdiri di depan cermin toilet kampus Universitas Dirgantara, Elina nyaris tidak mengenali pantulan dirinya sendiri. Rambut hitam legamnya yang biasa digerai indah kini dikepang dua dengan asal-asalan. Sebuah kacamata berbingkai tebal berwarna hitam menutupi sebagian besar wajah cantiknya, menyembunyikan tatapan tajam yang mampu mengintimidasi direktur perusahaan manapun. Riasan wajahnya dihapus total, digantikan sapuan bedak pucat yang membuat kulitnya tampak kusam. Pakaian yang menempel di tubuhnya adalah kemeja katun kedodoran dan celana jeans pudar yang sengaja dibeli dari pasar loak. Hari ini, pewaris tahta grup Tano telah mati. Yang hidup hanyalah Lina, seorang mahasiswi jalur beasiswa reguler yang berjuang mempertahankan nilai demi uang saku bulanan. Langkah kaki Lina menyusuri koridor Fakultas Bisnis. Universitas Dirgantara adalah miniatur nyata dari piramida sosial masyarakat elit. Deretan mobil sport bernilai miliaran rupiah terparkir rapi di halaman depan, sementara barang bermerek menjadi seragam tidak resmi bagi para mahasiswanya. Di tengah kemilau hedonisme tersebut, kehadiran Lina yang terlihat lusuh langsung memancing tatapan merendahkan dari beberapa pasang mata. Gadis itu tidak peduli, fokusnya hanya satu, mencari target operasi. Pencarian tersebut tidak memakan waktu lama. Tepat di area kantin VIP yang dikelilingi dinding kaca, keributan kecil menarik perhatian banyak orang. Lina berdiri di balik pilar besar, menyembunyikan diri sambil mengamati pemandangan di depannya. Dion Atmaja duduk santai di atas meja bundar, menjadikan tempat makan itu layaknya singgasana pribadi. Beberapa temannya tertawa terbahak-bahak melihat seorang mahasiswa berkacamata tebal sedang berlutut memunguti lembaran kertas tugas yang sengaja dihamburkan ke lantai basah. Sudah kubilang, kalau kau ingin numpang nama di kelompokku, kerjakan tugasnya dengan benar. Kertas murah ini bahkan tidak layak menyentuh sepatuku, ucap Dion arogan. Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi kantin mendengar. Sang pemuda lalu menendang pelan tumpukan kertas tersebut, membuat sang mahasiswa malang semakin menunduk ketakutan. Dari balik pilar, Lina mencengkeram erat tali ransel kanvasnya. Sudut bibir gadis itu tertarik ke atas, membentuk seringai dingin yang mengerikan. Instingnya tidak pernah salah. Calon suaminya bukanlah seorang pangeran penolong,
melainkan predator amatir yang mabuk oleh kekuasaan pinjaman dari orang tuanya. Lina merogoh saku kemeja, mengeluarkan ponsel pintar lawas yang layarnya sedikit retak, lalu mengetik sebuah pesan singkat kepada Clara, asisten rahasianya. Target sudah terkunci. Mulai fase pertama pengumpulan data. Mata di balik bingkai kacamata tebal itu menatap lurus ke arah Dion yang sedang tertawa bangga. Mari kita lihat, Tuan Muda Atmaja, bisik Lina pelan pada udara kosong. Siapa yang akan berlutut menangis saat pertunjukan ini berakhir? Asap tipis dari alat Vaprasamin mengepul di udara ruang santai eksklusif yang disewa khusus oleh kelompok Dion. Ruangan kedap suara itu dipenuhi dentuman musik lofi, tawa hambar, serta aroma parfum mahal yang saling bertabrakan. Dion menyandarkan kepalanya pada sofa kulit berwarna hitam pekat, memutar-mutar gelas berisi jus jeruk nipis dengan raut wajah luar biasa bosan. Hidup ini terlalu monoton, keluh Dion seraya meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja kaca. Tugas kuliah diselesaikan bawahan, perempuan-perempuan elit di kampus ini terlalu mudah ditebak, dan balapan mobil akhir pekan lalu sangat membosankan. Aku butuh hiburan baru. Reza, sahabat karib sekaligus tangan kanan Dion, mencondongkan tubuh ke depan. Senyum licik terukir di wajah pria berambut ikal tersebut. Bagaimana kalau kita hidupkan kembali permainan lama, permainan kotak misteri cinta? Aturan permainan itu sangat melegenda di kalangan sirkel pergaulan mereka yang rusak. Sang pemburu harus memilih satu target yang paling tidak masuk akal untuk didekati. Aturannya sederhana. Berikan perhatian palsu. Hujani dengan kemewahan yang tidak pernah gadis itu bayangkan, buat korban jatuh cinta sedalam-dalamnya selama tepat 1 bulan kalender. Saat malam batas waktu tiba, target harus dicampakkan, dipermalukan secara publik, lalu rekamannya dijadikan trofi kebanggaan kelompok. Mata Dion seketika berbinar cerah, rasa bosan yang membelenggunya lenyap seketika. Ide brilian, tapi siapa targetnya? Semua mahasiswi di sini sudah tahu siapa diriku. Kalau aku tiba-tiba mendekati perempuan dari fakultas seni atau hukum, mereka pasti langsung melemparkan diri padaku. Tidak ada tantangannya. Reza bangkit dari kursi, melangkah menuju jendela raksasa yang menghadap langsung ke taman belakang kampus. Jari telunjuknya mengetuk kaca beberapa kali. Kau butuh seseorang yang berada di luar radar. Lihat ke bawah sana, di bawah pohon ek tua itu. Dion mengikuti arah pandang Reza. Di kejauhan, duduk seorang gadis dengan kemeja flanel kebesaran berwarna kusam dan rambut dikepang dua. Gadis itu tampak tenggelam dalam sebuah buku teks tebal, benar-benar tidak menyadari sekitarnya. Penampilannya sangat kontras dengan gemerlap Universitas Dirgantara. Ibarat rumput liar yang tumbuh di tengah taman bunga mawar impor. Siapa makhluk itu? Tanya Dion, alisnya bertaut heran. Anak baru, mahasiswa jalur beasiswa subsidi penuh. Namanya Lina. Kemarin aku melihat manajer kantin membentaknya karena dia memungut sisa roti kering. Miskin, norak, dan pastinya sangat haus akan validasi sosial. Jelas Reza panjang lebar. Coba bayangkan, wajah udik itu pasti akan memerah seperti kepiting rebus hanya karena kau sapanya. Saat kau hancurkan hatinya sebulan lagi, tangisannya akan menjadi melodi terindah yang pernah kita dengar. Tawa Dion meledak. Suaranya menggema memenuhi ruangan, penuh dengan keyakinan absolut. Beri aku waktu seminggu, aku jamin dia akan bertekuk lutut memohon agar tidak kutinggalkan. Tanpa membuang waktu, Dion membenahi kerah kemeja linen mahalnya, menyisir rambut ke belakang menggunakan jari, lalu berjalan meninggalkan ruangan santai tersebut dengan langkah lebar yang dipenuhi percaya diri. Di bawah pohon ek yang rindang, Lina atau tepatnya, Elina sedang membalik halaman buku macroeconomics tanpa benar-benar membacanya. Melalui pantulan layar ponsel gelap di pangkuannya, gadis itu sudah mengamati kedatangan Dion sejak pemuda itu keluar dari gedung fakultas. Langkah tegap, senyum yang sengaja ditata rapi, dan pandangan mata yang langsung mengunci posisi duduknya. Ah, ikannya sudah mulai menggigit umpan, batin Elina girang. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi menutupi cahaya matahari yang menyinari buku bacaannya. Aroma maskulin dari parfum Vulgari yang terlalu menyengat menguar tajam, menggelitik hidung Elina. Sang pewaris Tano harus menahan keinginan kuat untuk bersin. Buku yang berat untuk hari yang cerah ini, bukan? Suara baritone dan lembut memecah keheningan.
Elina perlahan mendongakkan kepala. Dia sengaja mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat sangat terkejut. Mulutnya sedikit terbuka, sementara tangannya gemetar pelan saat merapikan kacamata berbingkai tebal yang merosot di hidung. Maaf, Anda bicara dengan saya?" Dion tersenyum manis, memamerkan deretan gigi putih yang rapi. Pemuda arogan itu mencondongkan tubuh sedikit, menipiskan jarak di antara mereka untuk menciptakan ilusi keintiman. "Tentu saja, tidak ada orang lain di sini selain kita. Aku sering melihatmu membaca sendirian. Namaku Dion, dan kamu, Elina." Cicit gadis itu dengan nada gugup yang dipalsukan dengan sangat sempurna. Elina bahkan sengaja menundukkan pandangan, memainkan ujung kemeja lusuhnya, persis seperti orang dari kelas ekonomi bawah yang terintimidasi oleh pangeran kampus. "Lina," ulang Dion, mengecap nama tersebut seolah itu adalah hidangan penutup yang lezat. "Nama yang manis, sangat disayangkan perempuan secantik dirimu harus menghabiskan waktu sendirian di bawah pohon. Apakah kau tidak merasa tempat ini kadang terlalu kejam bagi mereka yang tidak punya teman?" Di dalam benaknya, Elina nyaris tertawa sinis mendengarkan dialog picisan yang keluar dari mulut pemuda itu. Taktik manipulasi emosional tingkat dasar, mencari celah kerentanan korban dengan menawarkan simpati palsu. Jika Dion berpikir dia sedang berhadapan dengan gadis lugu yang butuh diselamatkan, maka Elina akan memberikan panggung pertunjukan yang paling megah. Elina memaksakan semburat merah buatan muncul di kedua pipinya. Gadis itu memberanikan diri menatap manik mata Dion dengan pandangan berbinar penuh harap. "Kak, kampus ini memang menakutkan. Saya belum punya teman sejak masuk." Senyum kemenangan samar berkedut di sudut bibir Dion. "Perangkap sudah terpasang. Kalau begitu," ucap pemuda itu seraya mengulurkan tangan, "mulai detik ini, kau tidak akan pernah sendirian lagi. Biarkan aku yang melindungimu, Lina." Elina memandang uluran tangan tersebut dengan ragu-ragu sebelum akhirnya menyambutnya perlahan. Kulit kasar karena penyamaran bersentuhan dengan kulit halus milik pemuda manja. Saat jabatan tangan itu terjadi, Dion merasa yakin telah mengunci takdir sang korban dalam genggamannya. Namun, Dion sama sekali tidak tahu, di balik kacamata tebal dan senyum malu-malu tersebut, sepasang mata predator Elina sedang menatap balik, diam-diam menyiapkan lubang kubur paling dalam untuk menghancurkan kesombongan keluarga Atmaja hingga tak tersisa. Permainan kotak misteri cinta resmi dimulai, namun sayangnya, Dionlah yang sedang berjalan sukarela memasuki jebakan mematikan tersebut. 1 minggu berlalu sejak jabat tangan penuh tipu daya di bawah pohon ek tua itu terjadi. Permainan berlanjut dengan tempo yang semakin cepat, persis seperti skenario murahan yang sering ditayangkan di televisi. Dion Atmaja mulai menjalankan fase kedua dari rencana busuknya, menghujani sang target dengan perhatian bertopeng kemewahan. Siang itu, matahari bersinar terik menembus jendela raksasa perpustakaan pusat Universitas Dirgantara. Lina duduk menyendiri di sudut paling sepi, dikelilingi tumpukan buku tebal yang menutupi separuh wajah pucatnya. Tiba-tiba, sebuah kotak beludru berwarna merah hati diletakkan tepat di atas buku catatannya, mengejutkan gadis tersebut. Dion berdiri di samping meja, menyandarkan pinggul pada ujung rakayu mahoni dengan gaya kasual yang sudah dilatih di depan cermin. Senyum pemuda tersebut mengembang sempurna, menampilkan pesona yang selalu berhasil menaklukkan hati para wanita kampus. "Sebuah hadiah kecil untuk menemani waktu belajarmu yang membosankan, Lina," bisik Dion lembut, sengaja mendekatkan wajahnya agar hembusan napas hangatnya menyapu telinga sang gadis. Tangan Lina yang bergetar pelan meraih kotak tersebut. Ketika penutup beludu itu terbuka, sebuah kalung dengan liontin kristal kecil memantulkan cahaya lampu perpustakaan. Mata di balik kacamata tebal itu membulat sempurna. Gadis miskin ini tampak menahan napas, seolah baru saja melihat harta karun bajak laut yang legendaris. Ini pasti sangat mahal, Kak Dion." Saya tidak pantas menerimanya," cicit Lina dengan nada suara bergetar, memundurkan tubuhnya seolah takut merusak benda berkilau tersebut. Dion tertawa pelan, sebuah tawa superioritas yang menggetarkan dada bidangnya. Jari jemari panjang pemuda itu terulur, mengambil kalung tersebut lalu memasangkannya langsung ke leher Lina. Kulit Dion yang terawat bersentuhan sekilas dengan tengkuk gadis itu, memberikan sensasi dingin yang membuat Lina tersentak kecil. Bagi keluarga Atmaja, ini hanyalah uang receh. Kristal Swarovski asli,
diimpor langsung dari Austria. Jangan menolaknya, karena melihat senyum manismu jauh lebih berharga daripada nominal barang ini, rayu Dion dengan tatapan mata yang seolah mampu menembus jiwa. Lina menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang merona merah. Terima kasih, Kak Dion. Kamu terlalu baik padaku. Pemuda arogan itu tersenyum puas, menepuk pelan puncak kepala Lina sebelum melangkah pergi meninggalkan perpustakaan dengan dada membusung bangga. Dion merasa telah menjadi dewa penolong bagi makhluk rendahan tak berdaya. Namun, begitu punggung tegap Dion menghilang di balik pintu kaca perpustakaan, rona merah muda di pipi Lina menguap seketika tanpa sisa. Postur tubuh yang tadinya membungkuk ketakutan kini berubah tegak, memancarkan aura arogansi yang jauh lebih pekat daripada milik Dion. Tangan lentik gadis tersebut menyentuh liontin kristal di lehernya, lalu sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk seringai dingin. Kristal Swarovski dari Austria, gumam Elina sinis pada dirinya sendiri. Gadis itu menggosok permukaan liontin menggunakan ibu jari, merasakan tekstur kasar di bagian ujung yang dicetak secara massal. Bahkan pelayan magang di rumah sakit hewan peliharaanku memakai perhiasan yang lebih bermutu daripada zirkonia kubik murahan seharga Rp200.000 ini. Tepat pada tengah malam, personal Lina si mahasiswi miskin telah ditanggalkan sepenuhnya. Berada di lantai paling atas penthouse rahasia miliknya yang menghadap langsung ke gemerlap lampu kota, Elina Tano duduk bersilang kaki di atas sofa kulit Italia asli. Di depannya, 3 layar monitor raksasa menampilkan deretan angka, grafik fluktuatif, serta dokumen-dokumen berstempel rahasia tingkat tinggi. Clara, asisten pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaan Elina, berdiri tegap di samping meja dengan sebuah tablet digital dalam genggaman. Wanita berjas hitam rapi itu baru saja merampungkan presentasi investigasinya. Laporan keuangan kuartal ketiga grup Atmaja telah berhasil diretas oleh tim siber kita. Nona Elina, lapor Clara tanpa basa-basi, suaranya setajam pisau bedah. Sesuai dugaan Anda, fluktuasi saham mereka bukan sekadar masalah pasar. Ayah Dion, Herman Atmaja, telah menyelewengkan dana proyek apartemen di kawasan selatan untuk menutupi hutang kasino gelap putranya di Makau. Mata tajam Elina menyapu deretan angka merah di layar monitor utama. Fakta tersebut sungguh menggelikan. Keluarga bangkrut yang sedang sekarat ini ternyata memiliki keberanian memancing keluarga Tano ke dalam jebakan pernikahan bisnis, berharap suntikan dana segar dari ayahnya bisa menyelamatkan nyawa mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Berapa total defisit mereka, Clara? Tanya sang pewaris tunggal sembari memutar gelas berisi anggur merah Bordeaux berusia 50 tahun. 300 miliar rupiah, Nona. Dan angka tersebut terus membengkak mengingat bunga pinjaman lintah darat internasional yang mencekik. Jika pernikahan perjodohan ini batal, grup Atmaja akan hancur lebur dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Elina menyesap anggur merahnya perlahan, membiarkan rasa pahit dan manis mendominasi lidahnya. Pemuda bodoh bernama Dion itu mengira sedang memainkan bidak catur yang lemah, tanpa menyadari bahwa sang bidak adalah pemilik papan catur itu sendiri. Biarkan saja Dion terus bermain dengan kotak misteri cintanya, perintah Elina dengan nada suara seringan bulu, namun membawa ancaman badai-badai yang mengerikan. Kumpulkan setiap bukti penipuan, perselingkuhan, dan korupsi keluarga mereka. Saat batas waktu 1 bulan permainan ini berakhir, aku sendiri yang akan mengantarkan peti mati untuk grup Atmaja. Dentuman bass dari speaker raksasa menggetarkan lantai dan seaula utama Universitas Dirgantara. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Fakultas Bisnis, sebuah acara tahunan yang menjadi ajang pamer kekayaan bagi para mahasiswa elit. Cahaya lampu stroboskopik warna-warni menyapu ruangan yang disulap menyerupai kelab malam eksklusif, memantulkan kilo perhiasan dan gaun-gaun sutra mahal yang dikenakan para tamu undangan. Dion telah menginstruksikan Lina untuk hadir. Bahkan, pemuda itu sengaja mengirimkan sebuah kotak berisi gaun pesta sebagai kejutan. Tentu saja, gaun yang dikirimkan Dion hanyalah pakaian obralan dari pusat perbelanjaan kelas menengah, yang label harganya sengaja dirobek agar terlihat misterius. Namun, Elina selalu selangkah lebih maju. Sebelum kotak murah dari Dion tiba di asrama palsunya, gadis itu telah menyuruh pelayan pribadinya menukar isi kotak tersebut.
Sebuah mahakarya haute couture dari desainer Paris yang hanya diproduksi satu buah di dunia kini membalut tubuh ramping sang pewaris Tano. Gaun berwarna biru malam tersebut bertabur kristal Swarovski asli yang dijahit dengan tangan, memancarkan kilau konstelasi bintang setiap kali pemakainya bergerak. Agar penyamarannya tidak terlalu mencolok, Elina tetap mempertahankan kacamata berbingkai tebal dan sengaja menggerai rambutnya secara acak untuk menutupi kemewahan gaun tersebut. Ketika Lina melangkah masuk ke dalam aula, suasana mendadak hening selama sepersekian detik. Meski berusaha tampil canggung dengan menundukkan kepala, keindahan material gaun biru malam itu tidak bisa disembunyikan. Siluet tubuhnya terbentuk sempurna, membuat beberapa mahasiswa pria menelan ludah tanpa sadar. Di sudut ruangan dekat meja koktail, Reza menyenggol lengan Dion keras-keras. "Gila, Dion, apa kau memberinya gaun sihir?" Makhluk udik itu terlihat luar biasa malam ini. Dion mengerutkan kening. Otaknya berusaha keras memproses pemandangan di depannya. Gaun yang dipesannya lewat asisten tempo hari berwarna biru terang berbahan polyester murah, bukan gaun malam sindah langit malam berhias berlian ini. Rasa kebingungan mulai merayapi benaknya. Sebelum Dion sempat melangkah menghampiri Lina, sebuah keributan meledak dari arah meja prasmanan. Siska, primadona kampus yang terkenal dengan mulut berbisanya sekaligus mantan kekasih singkat Dion, berjalan menghentak-hentakan sepatu hat tingginya menembus kerumunan. Wajah cantik Siska memerah menahan amarah yang meletup-letup. "Berhenti di sana, dasar pencuri kampungan!" Jerit Siska melengking, membuat musik DJ terpaksa dihentikan seketika. Ratusan pasang mata kini tertuju pada pusat aula. Siska menunjuk tepat ke wajah Lina yang tampak kebingungan. "Berani-beraninya kau memakai gaun itu. Aku sudah memesan gaun Starlight Blue edisi terbatas dari butik di Paris bulan lalu, dan kebetulan sekali paket kirimanku hilang di lobi asrama. Sekarang, tiba-tiba gembel sepertimu muncul memakai gaun yang persis sama." Bisik-bisik kasar mulai terdengar menyebar ke seluruh penjuru ruangan seperti wabah penyakit. Tatapan merendahkan, jijik, dan menghakimi meluncur tanpa ampun ke arah sang gadis beasiswa. Lina menundukkan kepala dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Jari jemarinya meremas kain gaun mahalnya dengan putus asa. Saya tidak mencuri." Suara Lina terdengar serak, nyaris tenggelam oleh cemoohan para mahasiswa elit. Mata di balik kacamata tebal itu mulai digenangi air mata buatan yang diproduksi dengan akting sekelas pemenang Piala Oscar. Gaun ini hadiah dari seseorang." "Hadiah? Jangan mengarang cerita." Siska maju selangkah, berniat menarik paksa kerah gaun Lina. "Siapa yang sudi membelikan gaun seharga mobil mewah untuk tikus got sepertimu? Lepaskan gaun itu sekarang juga sebelum aku memanggil pihak keamanan kampus." Tepat saat tangan Siska bertahtakan kuku palsu tajam hampir merobek kain gaun tersebut, sebuah tangan kekar mencengkram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Siska menjerit kesakitan, menoleh ke samping dan mendapati wajah murka Dion Atmaja. "Tutup mulut kotormu, Siska," desis Dion dengan suara rendah yang mengancam. Pemuda itu menghempaskan tangan sang primadona dengan kasar, lalu melangkah maju menutupi tubuh mungil Lina menggunakan punggung lebarnya. Layaknya satria berkuda putih yang turun dari langit, Dion menatap tajam ke sekeliling ruangan, menantang siapa saja yang berani bersuara. "Aku yang memberikan gaun itu padanya. Jika ada di antara kalian yang berani menyebut Lina pencuri sekali lagi, keluarga Atmaja akan memastikan kalian tidak akan pernah bisa lulus dari universitas ini." Keheningan mutlak mencekik aula pesta. Siska memucat pasi, mundur perlahan dengan tangan gemetar ketakutan. Ancaman dari pewaris grup Atmaja bukanlah sebuah gertakan kosong di lingkungan kampus Dirgantara. Tidak ada satupun mahasiswa berani mengusik dominasi sang diktator muda. Dion berbalik perlahan, menatap Lina yang sedang menyeka air mata menggunakan punggung tangan. Pemuda itu melepaskan jas mahalnya, lalu menyampirkannya ke bahu gadis yang sedang bergetar tersebut. Sebuah senyum pahlawan terlukis sempurna di bibir Dion. Merasa egonya terbang membumbung menembus atap aula karena berhasil menjadi penyelamat bagi gadis lemah ini. "Jangan menangis," bisik Dion seraya mengusap lembut pipi Lina. "Selama ada aku, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu." Lina mengangguk pelan, menatap Dion dengan pandangan penuh puja dan kekaguman absolut yang membuat pemuda itu semakin mabuk kepayang. Pemandangan dramatis tersebut menjadi tontonan bisu seluruh pengunjung pesta. Namun,
Di balik perlindungan jas mahal sang pahlawan kesiangan, Elina menyembunyikan wajahnya ke dada bidang Dion agar tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Senyum iblis terukir sangat lebar di bibir gadis tersebut. Bodoh, batin Elina merayakan kemenangannya dalam diam. Sangat bodoh, kau baru saja mengakui membeli gaun jutaan dolar sementara perusahaan ayahmu sedang sekarat. Nikmatilah perasaan menjadi pahlawan malam ini, Dion, karena besok, aku akan mulai menghancurkan duniamu sepotong demi sepotong. Cahaya keemasan dari lampu gantung kristal raksasa memantul indah di atas lantai pualam pusat perbelanjaan paling eksklusif di ibu kota. Tempat ini bukan sekadar mal biasa, melainkan surga dunia bagi kaum elit yang bersedia menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk sebuah tas tangan. Sore itu, Dion Atmaja membawa target permainannya memasuki butik ternama asal Italia. Sang pemuda berencana melancarkan serangan psikologis mematikan, memanjakan sang mangsa dengan kemewahan absolut hingga mangsa tersebut menjadi serakah dan bergantung sepenuhnya. Seorang manajer butik berpakaian jas rapi langsung menunduk hormat menyambut kedatangan pewaris grup Atmaja tersebut. Pelayanan VVIP segera disiapkan. Segelas sampanye non-alkohol dan aneka manisan mahal dihidangkan di atas meja marmer. Pilihlah apapun yang menarik perhatianmu, Lina, ucap Dion sambil merentangkan kedua tangannya, memamerkan deretan koleksi tas kulit eksotis edisi terbatas. Anggap saja ini kompensasi karena kejadian tidak menyenangkan di pesta kampus malam itu. Aku ingin melihatmu tersenyum. Lina berdiri mematung di tengah ruangan yang harum oleh semerbak parfum mewah tersebut. Gadis berkacamata tebal itu menatap sekeliling dengan ekspresi pias. Postur tubuhnya sengaja dibuat melengkung canggung. Persis seperti orang udik yang baru pertama kali menginjakan kaki di istana kerajaan. Elina Tano, sang pemilik raga sesungguhnya, nyaris mendengus bosan melihat deretan tas di depannya. Koleksi musim gugur ini sudah memenuhi lemari pakaian di rumah utamanya sejak 3 bulan lalu, bahkan sebelum barang tersebut diluncurkan ke pasar publik. Namun, demi menjaga kelangsungan sandiwara, sang gadis harus memainkan perannya secara sempurna. Tangan Lina bergetar saat menyentuh label harga kecil yang menggantung di dekat resleting sebuah tas tangan berwarna merah marun. Deretan angka 0 di sana sukses membuat mata di balik kacamata tersebut membulat sempurna. Gadis beasiswa itu segera menarik tangannya seolah baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Kak Dion, ini mustahil, bisik Lina parau, suaranya syarat akan kepanikan yang direkayasa sedemikian rupa. Satu tas ini setara dengan biaya makan seluruh panti asuhan tempatku mengabdi selama 5 tahun penuh. Saya tidak mungkin memakai sesuatu yang bernilai sebesar ini di pundak saya. Dion mengerutkan kening. Reaksi ini sepenuhnya melenceng dari naskah yang ada di kepalanya. Biasanya, setiap perempuan yang dibawa ke tempat ini akan langsung berteriak kegirangan, memeluk lengannya manja, lalu menunjuk minimal 3 barang paling mahal. Pemuda arogan itu melangkah maju, meraih pundak Lina dengan lembut. Dengar, Lina, uang bukan masalah bagiku, kau pantas mendapatkan hal terbaik di dunia ini. Rayu Dion, mencoba menatap langsung ke dalam manik mata sang gadis. Jangan memikirkan harganya, pikirkan kebahagiaanmu. Alih-alih luluh, Lina justru menggeleng tegas. Gadis tersebut menundukkan pandangan, memancarkan kepolosan yang sukses menipu insting predator Dion. Kebahagiaan saya bukan berasal dari sepotong kulit buaya berharga ratusan juta. Kak, kalau Kak Dion memang berniat memberi saya hadiah, bolehkah saya meminta sesuatu yang lain? Rasa penasaran mendadak menguasai benak Dion. Katakan saja, mobil, apartemen, sebuah buku sketsa kosong dan pensil arang. Jawab Lina pelan namun pasti. Buku saya sudah penuh, dan saya sangat suka menggambar di sela waktu luang. Harganya hanya Rp30.000 di toko alat tulis seberang jalan. Keheningan seketika menyelimuti ruang VVIP butik tersebut. Manajer toko yang berdiri di sudut ruangan bahkan sampai menahan napas karena terkejut. Sementara itu, jantung Dion berdetak satu ketukan lebih cepat. Pemuda itu menatap wajah pucat tanpa riasan di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang aneh berdesir di dadanya. Sebuah retakan kecil mulai muncul di atas topeng arogansi yang selama ini menutupi wajahnya. Bagi Dion, semua manusia memiliki harga yang bisa dibeli. Namun, perempuan berpenampilan lusuh di hadapannya ini baru saja menolak harta karun bernilai fantastis demi sebuah buku sketsa murah.
Perasaan superioritas Dion mendadak runtuh, digantikan oleh rasa kagum yang sama sekali tidak pernah diundang masuk. Dari balik bingkai kacamatanya yang tebal, Elina mengamati setiap perubahan mikro pada ekspresi wajah targetnya. Seringai kemenangan bersembunyi di sudut bibir sang pewaris tahta. Memancing keserakahan manusia adalah trik kuno. Jika ingin benar-benar menghancurkan pria arogan seperti Dion, seseorang harus membiarkan pria tersebut merasa menemukan permata suci yang tidak terikat oleh harta duniawi. Pada detik itulah, tanpa disadari oleh Dion sendiri, sang pemburu baru saja melangkah masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela. Hujan deras mengguyur kota, menciptakan melodi berisik saat tetesan air menghantam kaca jendela kedap suara di lantai paling atas Menara Tano. Ruangan kerja bernuansa monokrom itu memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Elina duduk bersandar di kursi kebesarannya, menatap lurus ke arah layar proyektor raksasa yang menampilkan peta aliran dana misterius. Malam ini, penampilan sang pewaris tunggal terlihat sangat tajam. Kemeja sutra hitam membalut tubuh rampingnya, sementara rambut panjangnya diikat tinggi menyerupai mahkota kekuasaan. Tidak ada lagi jejak mahasiswi miskin bernama Line di ruangan tersebut. Yang ada hanyalah sosok penguasa sejati yang siap menjatuhkan vonis mati bagi musuh-musuhnya. Clara melangkah masuk membawa sebuah kandar kilat terenkripsi tingkat tinggi. Asisten berwajah datar tersebut meletakkan benda prak itu tepat di atas meja kaca bosnya. Tim siber kita baru saja berhasil menyadap komunikasi telepon satelit antara Dion Atmaja dengan ayahnya, Herman Atmaja, lapor Clara lugas. Percakapan ini terjadi sekitar 1 jam yang lalu di ruang rapat tertutup grup Atmaja. Putar audionya, perintah Elina singkat. Clara menyambungkan perangkat tersebut ke sistem penyuara sentral. Sedetik kemudian, suara napas berat seorang pria parubaya menggema memenuhi ruangan. Kau harus mempercepat proses pendekatannya, Dion. Kreditur dari Makau sudah mulai mengirimkan ancaman fisik ke rumah utama. Surat pertunangan dengan keluarga Tano adalah satu-satunya pelampung keselamatan kita. Suara Harmenat Maja terdengar bergetar hebat, syarat akan keputusasaan absolut. Terdengar dengusan tawa meremehkan membalas ucapan panik tersebut. Itu adalah suara Dion. Papa tenang saja, undangan pertemuan keluarga sudah diatur minggu depan. Aku pastikan Harlan Tano akan menyerahkan putri kesayangannya, sekaligus setengah dari aset perusahaannya, ke dalam genggaman kita. Tapi bagaimana dengan gadis miskin di kampusmu itu? Kudengar kau menghabiskan banyak waktu bersamanya akhir pekan ini. Jangan sampai skandal murahan merusak rencana besar kita. Audio hening sejenak sebelum suara Dion kembali terdengar. Kali ini membawa nada sinis yang sangat kental. Lina, astaga, Papa, dia cuma mainan miskin yang kugunakan untuk membunuh rasa bosan. Permainan kotak misteri cinta milik kelompokku akan berakhir 5 hari lagi. Tepat pada malam puncak perayaan kampus, aku akan mencampakkan gembel itu di depan ribuan orang. Anggap saja itu pesta perpisahanku sebelum harus mengikat janji seumur hidup dengan perempuan kaku dan membosankan bernama Elina Tano. Elina mengangkat tangan kanan, memberi isyarat kepada Clara untuk mematikan rekaman. Ruangan kembali senyap, hanya menyisakan suara deru hujan dari luar gedung. Sebuah tawa pelan meluncur dari celah bibir merah merona milik Elina. Tawa tersebut terdengar sangat merdu, namun memancarkan aura membunuh yang luar biasa pekat. Jari telunjuk sang gadis mengetuk meja kaca secara konstan, menciptakan ritme konstan yang menandakan otaknya sedang merangkai strategi pamungkas. Pemuda bodoh itu ternyata memiliki ambisi yang jauh melampaui kapasitas otaknya. Dion tidak hanya berniat mempermalukan Line sebagai ajang hiburan murahan, namun juga berencana memeras habis kekayaan grup Tano untuk menutupi kebusukan keluarganya sendiri. Keluarga Atmaja benar-benar parasit yang harus dibasmi hingga ke akar terdalam. 5 hari lagi menuju perayaan kampus, gumam Elina dingin, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca jendela yang basah. Dia menyebutku perempuan kaku dan membosankan. Baiklah, kita akan lihat siapa yang akan kaku ketakutan saat malaikat maut mencabut nyawa perusahaannya. Gadis itu menoleh ke arah asisten kepercayaannya yang masih berdiri tegap bagai patung lilin. Clara, siapkan draft akuisisi paksa untuk seluruh anak perusahaan grup Atmaja. Blokir setiap akses pinjaman ban yang mencantumkan nama mereka mulai besok pagi. Dan yang paling penting, mata tajam Elina berkilat buas menyerupai predator malam yang sudah menemukan letak urat nadi mangsanya. Hubungi desainer utamaku di Milan.
Siapkan gaun tempur terbaik yang pernah diciptakan oleh tangan manusia. Aku ingin tampil sangat memukau saat mengantarkan keluarga Atmaja menuju liang lahat kehancuran mereka pada malam perayaan kampus nanti. Clara membungkuk hormat. Semua instruksi Anda akan segera dieksekusi tanpa celah. Nona Elina. Permainan baru saja memasuki fase akhir. Dion Atmaja mungkin mengira dirinya adalah sutradara yang mengatur skenario pertunjukan ini. Sang pemuda sama sekali tidak tahu bahwa panggung megah yang sudah disiapkannya untuk mempermalukan seorang gadis miskin, justru akan menjadi tiang gantungan bagi lehernya sendiri. Waktu eksekusi sudah ditetapkan. Dan Elina Tano tidak pernah mengenal kata ampun bagi musuh yang berani menyentuh harga dirinya. Angin malam berhembus menembus celah ventilasi restoran mewah di puncak gedung tertinggi ibu kota. Dion Atmaja menyewa seluruh area lantai atas khusus untuk merayakan malam terakhir permainannya. Pemuda arogan tersebut duduk santai sambil menatap sosok Line di seberang meja. Gadis berpenampilan lusuh ini tampak salah tingkah menghadapi hidangan seharga puluhan juta rupiah di hadapannya. Line menundukkan kepala. Rambut kepangnya yang kusam menutupi sebagian wajah. Jemarinya meremas ujung taplak meja sutra dengan gestur sangat canggung. "Kak Dion," panggil Line pelan. Suaranya bergetar hebat. "Kenapa repot menyewa tempat semewah ini? Saya merasa sangat tidak pantas berada di sini." Dion tersenyum manis, memamerkan pesona mematikan yang selalu berhasil menaklukkan mangsanya. "Karena malam ini sangat spesial. Aku ingin mengukir kenangan terindah untukmu sebelum acara besar esok pagi." Line mengangkat wajahnya. Mata di balik bingkai kacamata tebal itu memancarkan binar kekaguman bercampur harapan kosong. "Acara besar? Maksud Kak Dion, perayaan ulang tahun universitas?" Dion mengangguk mantap. Tangan pemuda tersebut terulur melintasi meja, menggenggam jemari Lina yang sengaja dibuat sedingin es batu. "Benar, akan ada kejutan luar biasa untukmu di panggung utama esok. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, aku ingin mendengar satu pernyataan langsung dari bibirmu malam ini." Jantung Dion berdegup kencang, bukan karena kasmaran, melainkan karena antusiasme seorang pemenang. Pria licik ini menanti kalimat magis yang akan meresmikan kemutlakan rencananya. Line menarik napas panjang. Wajah pucatnya merona merah. Sebuah butiran bening menetes sempurna melewati pipinya, menampilkan akting tangisan haru kualitas puncak. Saya mencintaimu, Kak Dion, sangat mencintaimu. Terima kasih sudah menerima orang miskin sepertiku. Sempurna. Perangkap telah tertutup rapat. Mangsa baru saja menyerahkan nyawanya secara sukarela. Dion nyaris tertawa terbahak mendengar pengakuan menggelikan tersebut. Namun, pria ini menahan diri demi menjaga kesempurnaan sandiwara hingga detik terakhir. Dion bangkit dari kursi, berjalan menghampiri Lina, lalu memeluk erat tubuh rapuh sang gadis beasiswa. "Aku juga sangat peduli padamu, Lina," bisik Dion penuh dusta. Tepat saat pelukan tersebut terjadi, tangan lentik Line bergerak dengan kecepatan kilat. Sebuah perangkat penyadap berukuran sekecil kancing kemeja diselipkan menembus celah kerajas mahal milik Dion. Gerakan sang pewaris Tano tersebut mengalir sangat mulus, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun bagi si pahlawan kesiangan. 1 jam kemudian, Dion menurunkan Line di depan gang sempit menuju asrama kumuh sang gadis. Begitu mobil sport Eropa itu melesat membelah jalanan malam, postur tubuh Line berubah total. Bahu yang tadinya membungkuk ketakutan kini tegap menantang langit. Langkah kakinya melangkah sangat mantap menuju sebuah kendaraan van anti peluru kelir hitam yang sudah menunggunya di sudut jalan gelap. Di dalam kabin van tersebut, Clara sudah bersiaga penuh di depan panel monitor canggih. "Sambungkan audionya sekarang," perintah Elina Tano dengan nada suara sedingin Gletser. Sang gadis melepas kacamata tebalnya lalu melempar benda murah tersebut ke lantai karpet. Sistem pengeras suara langsung memutar siaran dari perangkat penyadap. Dion rupanya meluncur mulus menuju klub malam eksklusif tempat circle elitenya berkumpul. Terdengar dentuman musik elektronik menghentak, disusul suara riuh sorakan Reza menyambut kedatangan sang ketua. "Sang penakluk ulung kita sudah tiba," seru Reza dari seberang sambungan. "Bagaimana laporan perkembangan malam ini, kawan?" "Selesai," jawab Dion lantang, memancarkan arogansi menjijikkan. Makhluk udik itu baru saja menyatakan cinta sambil terisak haru. "Rencanaku berjalan sempurna tanpa cacat." Siska, sang primadona kampus berhati busuk, mendengus sinis. "Bagus,
Aku sudah muak melihatmu bersandiwara manis merayu gembel tersebut. Jadi, esok adalah waktu eksekusinya? Tentu saja, sahut Dion pongah. Esok, tepat saat puncak acara berlangsung, aku akan memanggil gadis bodoh itu ke atas panggung. Operator visual sudah menyiapkan kompilasi video rekaman kepolosan Line selama sebulan terakhir. Kita akan menertawakan wajah hancurnya di hadapan ribuan mahasiswa. Setelah mentalnya hancur lebur, barulah aku bisa mengalihkan fokus mengurus pernikahan bisnis membosankan dengan putri tunggal keluarga Tano. Di dalam kabin van yang melaju menembus kegelapan malam, Elina menyandarkan punggungnya pada kursi kulit premium. Mata elangnya berkilat tajam menyiratkan aura pembunuh berdarah dingin. Pemuda tolol bernama Dion itu baru saja mengesahkan surat kematian perusahaannya sendiri. Clara, panggil Elina lirih. Siap, Nona. Retas sistem kendali visual di aula kampus malam ini juga. Ganti video murahan milik Dion menggunakan mahakarya fakta yang sudah kita kumpulkan. Biarkan sang pemburu amatir tersebut menekan tombol pelatuk senjatanya sendiri esok pagi. Gedung serbaguna Universitas Dirgantara disulap menjadi arena perayaan super megah. Karpet beludru merah membentang dari ambang pintu utama hingga menyentuh bibir panggung raksasa. Ribuan mahasiswa memadati ruangan, mengenakan koleksi gaun desainer ternama demi memamerkan status sosial mereka. Di tengah lautan manusia elit tersebut, Line berdiri menyendiri di sudut ruangan. Kemeja katun usangnya tampak sangat kontras melawan kemewahan sekitarnya. Setiap pasang mata yang melirik ke arah Lina memancarkan aura ejekan terang benderang. Kabar mengenai rencana kejutan Dion rupanya sudah menyebar luas ke berbagai sirkel pergaulan. Semua tamu undangan datang kemari bukan sekadar untuk merayakan hari jadi kampus, melainkan menantikan pertunjukan utama, penyiksaan mental seorang mahasiswa jalur subsidi secara publik. Atmosfer acara mencapai titik didih tertinggi ketika pembawa acara memanggil nama Dion Atmaja. Sang pewaris palsu melangkah angkuh menaiki tangga panggung. Jas sutra putih yang membalut tubuhnya membuat pria ini terlihat bagai pangeran sempurna. Senyum kemenangannya mengembang lebar saat memandang lautan manusia di bawah sana. Selamat siang, rekan mahasiswa sekalian, sapa Dion. Suaranya menggema memantul menabrak dinding aula. Hari ini sangat istimewa, namun perayaan kita tidak akan lengkap tanpa kehadiran seseorang yang sangat berarti bagi saya sebulan terakhir. Dion menunjuk lurus ke arah sudut ruangan tempat Lina berpijak. Lampu sorot utama langsung bergerak cepat, mengunci sosok gadis miskin tersebut dalam lingkaran cahaya terang. Lina, kemarilah, panggil Dion lembut. Naiklah ke atas mimbar ini bersamaku. Dengan langkah gontai serta kepala menunduk dalam, Lina berjalan lambat membelah kerumunan. Beberapa mahasiswa sengaja menyenggol bahunya, memberikan tatapan merendahkan. Sesampainya di atas panggung, Lina berdiri tepat di sisi kiri Dion. Sang gadis menyilangkan lengannya dengan gestur tubuh sangat rapuh. Lina, ucap Dion seraya menatap wajah pucat sang target. Pria arogan tersebut mengangkat mikrofon mendekati mulutnya, memastikan seluruh penghuni aula mendengarkan pengumuman penting ini. Selama 1 bulan penuh, kau berpikir aku menaruh hati padamu. Kau bahkan berani menyatakan cintamu tadi malam. Tapi tahukah kau apa isi sebenarnya dari kotak misteri cinta yang kuberikan? Dion berbalik menghadap layar raksasa sebesar lapangan futsal di belakang mereka. Pria itu mengangkat tangan kanannya menembus udara, lalu menjentikkan jari memberikan instruksi mutlak kepada operator ruang kendali. Mari kita saksikan kebenarannya, seru Dion lantang. Layar raksasa tersebut menyala benderang. Ribuan mahasiswa menahan napas, bersiap meledakkan tawa ejekan paling meriah. Dion melipat kedua lengannya di depan dada, menanti video kompilasi keluguan Lina terputar. Namun, mendadak suasana berubah menjadi sangat ganjil. Bukannya menampilkan wajah Lina, layar raksasa itu justru memunculkan deretan dokumen rahasia berstempel merah bata. Sebuah grafik finansial dengan panah menukik tajam ke bawah terpampang sangat jelas, disusul tulisan kapital berukuran masif, defisit grup ATM ADJA mencapai 300 miliar rupiah. Kening Dion berkerut tajam. Pria itu menepuk kepala mikrofonnya kasar. Hei operator, kau memutar berkas yang salah. Ganti tayangannya sekarang juga. Perintah panik tersebut sama sekali tidak digubris. Layar justru berganti menampilkan rekaman resolusi tinggi dari sebuah kamera tersembunyi.
Visual tersebut memperlihatkan ruang rapat tertutup grup Atmaja. Sosok Herman Atmaja, ayah kandung Dion, tampak bersujud di atas lantai marmer sambil memohon ampun kepada seorang rentenir asing berbaju hitam. Terdengar jelas rintihan Herman menembus pengeras suara aula. Tolong beri kami perpanjangan waktu 1 bulan lagi. Anakku sedang menjebak putri tunggal keluarga Tano. Begitu pernikahan bisnis tersebut terjadi, kami akan melunasi seluruh hutang kasino gelap ini beserta bunganya mutlak. Gelombang keterkejutan menghantam seluruh penonton bak hantaman tsunami raksasa. Suara bisikan tak sedap mulai berdengung kencang. Reputasi tak tertandingi grup Atmaja runtuh lebur dalam hitungan detik. Wajah Dion memucat seputih kertas gambar. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras melewati pelipisnya. Pria itu menoleh panik ke arah ruang kendali, lalu berteriak putus asa. Matikan proyektor sialan itu. Matikan sekarang. Sayangnya, pertunjukan belum menemui titik akhir. Layar kembali berkedip. Kali ini, sebuah dokumen audio diputar bersamaan dengan tayangan ragam potret perselingkuhan Dion bersama banyak wanita selama sebulan terakhir. Bahkan potret mesranya bersama Siska di klub malam kemarin ikut terpampang menutupi seluruh layar. Suara angkuh Dion dari rekaman malam sebelumnya bergema nyaring, menghantam gendang telinga semua hadirin tanpa ampun. Lina, astaga, papa, dia cuma mainan miskin yang kugunakan untuk membunuh rasa bosan. Setelah mentalnya hancur lebur, barulah aku bisa mengalihkan fokus mengurus pernikahan bisnis membosankan dengan putri keluarga Tano. Keheningan mutlak mencekik sesi aula tersebut. Tidak ada satupun penonton berani tertawa. Siska menjerit histeris dari bangku baris depan karena wajahnya terekspos sebagai selingkuhan murahan. Dion berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat bagai tersambar petir siang bolong. Dunia sempurnanya musnah hingga tak bersisa tepat di depan mata. Senjata pemusnah yang dirakitnya sendiri baru saja meledak menghancurkan wajahnya. Di tengah kekacauan mental yang dialami sang pewaris palsu, sebuah tawa pelan terdengar melantun dari samping tubuhnya. Tawa tersebut sangat dingin, menyerupai hembusan angin mematikan dari kutub utara. Dion menoleh dengan leher kaku. Lina tidak lagi terisak. Gadis berpenampilan kusam itu kini berdiri sangat tegak menantang gravitasi. Kacamata tebalnya sudah dibuang ke lantai, memperlihatkan sepasang mata alang super tajam yang memancarkan dominasi mutlak. Senyum manis kepalsuan telah menguap, digantikan oleh seringai iblis yang sangat menakutkan. Bagaimana rasanya, Tuan Muda Atmaja? Bisik sang pewaris sejati dengan volume sangat pelan, namun getaran suaranya sukses membuat aliran darah di nadi Dion membeku seketika. Apakah panggung pertunjukan ini cukup menghibur seleramu yang luar biasa tinggi itu? Kekacauan meledak menelan seluruh penjuru aula Universitas Dirgantara. Ratusan mahasiswa elit yang tadinya bersiap menertawakan penderitaan Lina kini saling melempar pandang penuh kengerian. Teriakan histeris Siska dari barisan terdepan membelah udara, meratapi nasib buruknya karena rahasia kotor tersebut terekspos secara terbuka menuju ribuan pasang mata. Di atas panggung utama, Dion Atmaja kehilangan kemampuan bernapas. Sepasang kaki panjang pemuda arogan ini terpaku ke lantai panggung kayu, menolak perintah otak untuk berlari menyembunyikan rasa malu. Gadis berkemeja lusuh di samping Dion mulai bergerak. Postur tubuh melengkung layaknya pengecut menghilang tanpa bekas, digantikan oleh tarikan tulang punggung lurus menantang langit. Lina melepas kacamata tebal pembingkai wajahnya, lalu membanting benda murahan tersebut hingga pecah berantakan menghantam lantai. Jari lentik sang gadis mencabut karat pengikat rambut secara kasar. Mahkota hitam legam bergelombang indah langsung tergerai sempurna menutupi punggung sempit tersebut. Aura kusam yang selama sebulan terakhir menempel pada sosok miskin ini menguap tertiup dominasi absolut. Sudut bibir sang gadis melengkung tajam ke atas, menciptakan senyum mematikan paling menawan sekaligus mengerikan. Bagaimana rasanya, Tuan Muda Atmaja? Desis gadis tersebut memancarkan pesona penguasa kejam dari neraka terdalam. Sebelum Dion mampu merangkai satu suku kata balasan, suara deru mesin berkapasitas besar menggetarkan dinding kaca gedung serbaguna. Perhatian seluruh penghuni aula teralih paksa ke arah luar. 4 mobil Rolls-Royce Phantom Clear hitam pekat berhenti memblokir akses pintu utama. Sinar lampu depan kendaraan mewah tersebut menyilaukan pandangan, menembus masuk membelah kerumunan mahasiswa. Pintu kaca raksasa menjeblak terbuka lebar. Selusin pengawal berjas hitam melangkah masuk membentuk formasi perlindungan super ketat,
menyibat lautan manusia bagai membelah lautan lepas. Di pusat formasi tersebut, Harlan Tano, sang kaisar bisnis properti paling ditakuti di negara ini, berjalan memamerkan karisma membumi yang sanggup menggetarkan nyawa musuhnya. Tepat di belakang Harlan, Clara melangkah anggun menenteng sebuah kotak beludru hitam berukuran masif. Asisten berwajah dingin itu menaiki tangga panggung tanpa mempedulikan sosok Dion yang nyaris pingsan karena terguncang. Clara menunduk hormat hingga membentuk sudut 90 derajat tepat di hadapan gadis berkemeja lusuh tersebut. Waktu bermain sudah habis, Nona, ucap Clara lantang, suaranya menggema menembus mikrofon sentral. Atribut kebesaran Anda sudah siap kami bawakan. Gadis anggun itu mengangguk pelan. Di hadapan ribuan pasang mata yang menahan napas, Clara membuka tutup kotak beludru tersebut. Sebuah jubah panjang berbahan sutra emas berhiaskan rajutan berlian asli dikeluarkan, lalu disampirkan menutupi kemeja kusam sang target permainan. Mahkota kecil bertahtakan rubi merah darah disematkan di atas kepala sang gadis, menyempurnakan transisi luar biasa tersebut menjadi wujud seorang dewi aristokrat sesungguhnya. Harlan Tano menaiki panggung, berdiri tegak menyebarkan teror psikologis. Tatapan mata pria parubaya itu menyapu tajam ke arah Dion, menguliti sisa harga diri sang pemuda rendahan hingga tak tersisa. Harlan meraih mikrofon utama dari tiang penyangga. Sebulan lalu, bajingan amatir dari keluarga Atmaja ini datang memohon perlindungan finansial dengan cara memaksakan perjodohan konyol. Suara bariton Harlan menggelegar menghancurkan sisa kewarasan para hadirin. Pria penguasa tersebut menoleh ke samping, menatap bangga ke arah sang gadis berjubah emas. Dan hari ini, aku datang untuk menjemput pewaris tunggal grup Tano. Berlututlah kalian semua, dan sambut nyonya besar penguasa masa depan kalian, Elina Tano. Nama agung tersebut menghantam gendang telinga Dion bagai godam besi seberat puluhan ton. Tulang lutut pemuda arogan itu mendadak kehilangan fungsi penyangga. Terdengar bunyi deburan kasar saat tubuh tinggi Dion ambruk menghantam lantai panggung. Pria manipulatif ini berlutut pasrah tepat di bawah bayangan gaun emas Elina. Otaknya yang dangkal akhirnya berhasil merangkai seluruh keping rahasia mematikan tersebut. Mahasiswi lusuh yang selalu dihina sirkel pergaulannya, target miskin sasaran taruhan murahan, makhluk lemah yang selalu dia bodohi menggunakan perhiasan palsu, ternyata adalah dewi penyelamat tunggal bagi kebangkrutan keluarganya. Dion baru saja menggali liang kubur raksasa, lalu melompat masuk menuju jurang kehancuran secara sukarela. Elina, panggil Dion parau. Tangan bergetar sang pemuda terulur berniat menyentuh ujung sepatu hak tinggi milik Elina. Namun sebuah tendangan presisi dari pengawal berjas hitam langsung mementalkan tubuhnya ke belakang. Dion terbatuk menahan perih, namun pria putus asa ini merangkak kembali merapat ke posisi semula. Air mata penyesalan bercucuran deras membasahi wajah tampannya, merusak seluruh tata rias pangeran kampus hingga terlihat sangat menjijikkan. Rasa angkuh yang selama ini menjadi jubah kebesarannya telah hangus terbakar kenyataan pahit. Maafkan aku, kumohon. Tolong ampuni ketidaktahuanku, Elina, jerit Dion merana, mengabaikan ribuan pasang mata yang kini balik menatapnya penuh rasa muak. Ini semua cuma salah paham. Permainan kotak misteri itu cuma lelucon kampus biasa. Tolong jangan batalkan pertunangan kita. Ayahku bisa mati bunuh diri. Keluargaku akan hancur lebur tanpa bantuan dana segar dari ayahmu. Elina menatap rendah serangga kotor di bawah telapak kakinya tersebut. Tidak ada setitik pun rasa iba tersisa di dalam relung hati sang pewaris mahkota properti. Gadis rupawan itu memberi isyarat tangan kepada Clara. Sang asisten segera menyerahkan sebuah map kulit premium berwarna gelap. Lelucon kampus biasa, ulang Elina sedingin es, menggemakan aura malaikat pencabut nyawa penjaga pintu akhirat. Sang putri konglomerat mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari dalam map tersebut. Benda itu adalah surat draft perjanjian pranikah antara grup Tano dan grup Atmaja. Leluconmu sangat tidak lucu, Dion. Kau berencana menggunakan panggung ini untuk menghancurkan mentalku, lalu memeras hartaku demi menutupi hutang judimu. Sayangnya, aku punya selera humor yang jauh lebih brutal daripada rencanamu. Dengan gerakan sangat pelan serta terukur, Elina merobek surat perjanjian tersebut menjadi dua bagian. Suara kertas terkoyak memecah keheningan mencekam aula. Disusul jeritan pilu memekakan telinga dari mulut Dion.
Sang pewaris membiarkan serpihan kertas tersebut jatuh berhamburan menimpa wajah basah si pemuda malang. Pertunangan resmi dibatalkan, titah Elina membawa kemutlakan tak terbantahkan. Mulai detik ini, grup Atmaja resmi dihapus dari peta bisnis negara. Seluruh hak milik keluargamu telah diakuisisi paksa oleh perusahaanku pagi ini. Nikmatilah isi kotak misteri cintamu, Tuan Muda Atmaja. Isinya adalah kemiskinan abadi, kehancuran nama baik, dan hutang ratusan miliar yang akan memburumu hingga ke dasar neraka. Elina memutar tubuh, memunggungi sosok sampah masyarakat yang sedang meraung meratapi nasib buruknya. Sang ratu melangkah anggun menuruni tangga panggung, didampingi sang ayah serta barisan pengawal setia. Lautan manusia segera menyingkir patuh, memberikan jalan kehormatan bagi sang pemenang sejati. Di atas panggung yang kini terasa dingin, sisa hidup Dion Atmaja telah resmi berakhir, membuktikan satu hukum alam paling mutlak. Sang pemburu licik pada akhirnya akan selalu mati tertusuk jebakan mematikan miliknya sendiri. Gemerincing pelan dari sendok perak yang menyentuh cangkir porselen memecah keheningan di ruang makan kediaman keluarga Tano. Ruangan bergaya Victorian itu terlalu luas untuk diisi oleh dua orang saja. Namun dominasi aura kekuasaan menutupi segala ruang kosong yang ada. Di ujung meja marmer panjang sepanjang 5 meter, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas jahitan tangan. Tepat di seberangnya, Elina Tano menatap kosong pada selembar foto beresolusi tinggi yang baru saja dilemparkan ke hadapannya. Namanya Dion Atmaja, calon pewaris grup Atmaja. Suara berat Harlan Tano bergema, membawa ketegasan yang tak menerima bantahan. Pernikahan kalian akan menstabilkan saham perusahaan kita di sektor properti. Bersiaplah, bulan depan keluarga mereka akan meresmikan pertunangan. Elina menghela napas panjang. Jari jemari lentiknya yang dihiasi cat kuku berwarna merah marun memungut foto tersebut. Wajah seorang pemuda tampan dengan senyum angkuh terpampang di sana. Dion memang memiliki pesona visual yang mematikan. Rahang tegas, mata elang yang tajam, dan gaya rambut yang diatur acak namun sempurna. Namun, di balik senyum yang tercetak di kertas foto itu, intuisi tajam Elina menangkap kilat arogansi yang kental. Hanya karena saham properti berfluktuasi 2% kuartal ini, Papa bersedia menjual putri tunggalmu kepada pria yang reputasi klub malamnya lebih panjang daripada daftar prestasinya? Elina menyandarkan punggung pada kursi mahoni, menyilangkan kaki dengan anggun. Harlan menatap putrinya tajam. Ini bisnis, Elina, perasaan menyusul belakangan. Gadis berusia 22 tahun itu tidak mendebat lebih jauh. Tumbuh sebagai satu-satunya penerus tahta kerajaan bisnis raksasa membuat Elina sangat paham bahwa air mata atau pemberontakan meledak-ledak adalah senjata orang lemah. Pikiran briliannya langsung menyusun sebuah rencana tandingan. Jika Harlan Tano menganggap Dion adalah kepingan puzzle yang sempurna, maka Elina sendiri yang harus membuktikan bahwa kepingan itu busuk dari dalam. 3 hari kemudian, Elina menanggalkan seluruh identitas mewahnya. Tidak ada lagi gaun desainer ternama, tidak ada sepatu hak tinggi edisi terbatas, dan tidak ada pengawal pribadi yang mengawasi setiap radius 5 meter. Berdiri di depan cermin toilet kampus Universitas Dirgantara, Elina nyaris tidak mengenali pantulan dirinya sendiri. Rambut hitam legamnya yang biasa digerai indah kini dikepang dua dengan asal-asalan. Sebuah kacamata berbingkai tebal berwarna hitam menutupi sebagian besar wajah cantiknya, menyembunyikan tatapan tajam yang mampu mengintimidasi direktur perusahaan manapun. Riasan wajahnya dihapus total, digantikan sapuan bedak pucat yang membuat kulitnya tampak kusam. Pakaian yang menempel di tubuhnya adalah kemeja katun kedodoran dan celana jeans pudar yang sengaja dibeli dari pasar loak. Hari ini, pewaris tahta grup Tano telah mati. Yang hidup hanyalah Lina, seorang mahasiswi jalur beasiswa reguler yang berjuang mempertahankan nilai demi uang saku bulanan. Langkah kaki Lina menyusuri koridor Fakultas Bisnis. Universitas Dirgantara adalah miniatur nyata dari piramida sosial masyarakat elit. Deretan mobil sport bernilai miliaran rupiah terparkir rapi di halaman depan, sementara barang bermerek menjadi seragam tidak resmi bagi para mahasiswanya. Di tengah kemilau hedonisme tersebut, kehadiran Lina yang terlihat lusuh langsung memancing tatapan merendahkan dari beberapa pasang mata. Gadis itu tidak peduli, fokusnya hanya satu, mencari target operasi.
Pencarian tersebut tidak memakan waktu lama. Tepat di area kantin VIP yang dikelilingi dinding kaca, keributan kecil menarik perhatian banyak orang. Lina berdiri di balik pilar besar, menyembunyikan diri sambil mengamati pemandangan di depannya. Dion Atmaja duduk santai di atas meja bundar, menjadikan tempat makan itu layaknya singgasana pribadi. Beberapa temannya tertawa terbahak-bahak melihat seorang mahasiswa berkacamata tebal sedang berlutut memunguti lembaran kertas tugas yang sengaja dihamburkan ke lantai basah. Sudah kubilang, kalau kau ingin numpang nama di kelompokku, kerjakan tugasnya dengan benar. Kertas murah ini bahkan tidak layak menyentuh sepatuku, ucap Dion arogan. Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi kantin mendengar. Sang pemuda lalu menendang pelan tumpukan kertas tersebut, membuat sang mahasiswa malang semakin menunduk ketakutan. Dari balik pilar, Lina mencengkeram erat tali ransel kanvasnya. Sudut bibir gadis itu tertarik ke atas, membentuk seringai dingin yang mengerikan. Instingnya tidak pernah salah. Calon suaminya bukanlah seorang pangeran penolong, melainkan predator amatir yang mabuk oleh kekuasaan pinjaman dari orang tuanya. Lina merogoh saku kemeja, mengeluarkan ponsel pintar lawas yang layarnya sedikit retak, lalu mengetik sebuah pesan singkat kepada Clara, asisten rahasianya. Target sudah terkunci. Mulai fase pertama pengumpulan data. Mata di balik bingkai kacamata tebal itu menatap lurus ke arah Dion yang sedang tertawa bangga. Mari kita lihat, Tuan Muda Atmaja, bisik Lina pelan pada udara kosong. Siapa yang akan berlutut menangis saat pertunjukan ini berakhir? Asap tipis dari alat Vaprasamin mengepul di udara ruang santai eksklusif yang disewa khusus oleh kelompok Dion. Ruangan kedap suara itu dipenuhi dentuman musik lofi, tawa hambar, serta aroma parfum mahal yang saling bertabrakan. Dion menyandarkan kepalanya pada sofa kulit berwarna hitam pekat, memutar-mutar gelas berisi jus jeruk nipis dengan raut wajah luar biasa bosan. Hidup ini terlalu monoton, keluh Dion seraya meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja kaca. Tugas kuliah diselesaikan bawahan, perempuan-perempuan elit di kampus ini terlalu mudah ditebak, dan balapan mobil akhir pekan lalu sangat membosankan. Aku butuh hiburan baru. Reza, sahabat karib sekaligus tangan kanan Dion, mencondongkan tubuh ke depan. Senyum licik terukir di wajah pria berambut ikal tersebut. Bagaimana kalau kita hidupkan kembali permainan lama, permainan kotak misteri cinta? Aturan permainan itu sangat melegenda di kalangan sirkel pergaulan mereka yang rusak. Sang pemburu harus memilih satu target yang paling tidak masuk akal untuk didekati. Aturannya sederhana. Berikan perhatian palsu. Hujani dengan kemewahan yang tidak pernah gadis itu bayangkan. Buat korban jatuh cinta sedalam-dalamnya selama tepat 1 bulan kalender. Saat malam batas waktu tiba, target harus dicampakkan, dipermalukan secara publik, lalu rekamannya dijadikan trofi kebanggaan kelompok. Mata Dion seketika berbinar cerah. Rasa bosan yang membelenggunya lenyap seketika. Ide brilian. Tapi siapa targetnya? Semua mahasiswi di sini sudah tahu siapa diriku. Kalau aku tiba-tiba mendekati perempuan dari fakultas seni atau hukum, mereka pasti langsung melemparkan diri padaku. Tidak ada tantangannya. Reza bangkit dari kursi, melangkah menuju jendela raksasa yang menghadap langsung ke taman belakang kampus. Jari telunjuknya mengetuk kaca beberapa kali. Kau butuh seseorang yang berada di luar radar. Lihat ke bawah sana, di bawah pohon ek tua itu. Dion mengikuti arah pandang Reza. Di kejauhan, duduk seorang gadis dengan kemeja flanel kebesaran berwarna kusam dan rambut dikepang dua. Gadis itu tampak tenggelam dalam sebuah buku teks tebal, benar-benar tidak menyadari sekitarnya. Penampilannya sangat kontras dengan gemerlap Universitas Dirgantara. Ibarat rumput liar yang tumbuh di tengah taman bunga mawar impor. Siapa makhluk itu? Tanya Dion. Alisnya bertaut heran. Anak baru, mahasiswa jalur beasiswa subsidi penuh. Namanya Lina. Kemarin aku melihat manajer kantin membentaknya karena dia memungut sisa roti kering. Miskin, norak, dan pastinya sangat haus akan validasi sosial. Jelas Reza panjang lebar. Coba bayangkan, wajah udik itu pasti akan memerah seperti kepiting rebus hanya karena kau sapanya. Saat kau hancurkan hatinya sebulan lagi, tangisannya akan menjadi melodi terindah yang pernah kita dengar. Tawa Dion meledak, suaranya menggema memenuhi ruangan, penuh dengan keyakinan absolut. Beri aku waktu seminggu, aku jamin dia akan bertekuk lutut memohon agar tidak kutinggalkan.
Tanpa membuang waktu, Dion membenahi kerah kemeja linen mahalnya, menyisir rambut ke belakang menggunakan jari, lalu berjalan meninggalkan ruangan santai tersebut dengan langkah lebar yang dipenuhi percaya diri. Di bawah pohon ek yang rindang, Lina atau tepatnya, Elina sedang membalik halaman buku macroeconomics tanpa benar-benar membacanya. Melalui pantulan layar ponsel gelap di pangkuannya, gadis itu sudah mengamati kedatangan Dion sejak pemuda itu keluar dari gedung fakultas. Langkah tegap, senyum yang sengaja ditata rapi, dan pandangan mata yang langsung mengunci posisi duduknya. Ah, ikannya sudah mulai menggigit umpan, batin Elina girang. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi menutupi cahaya matahari yang menyinari buku bacaannya. Aroma maskulin dari parfum Vulgari yang terlalu menyengat menguar tajam, menggelitik hidung Elina. Sang pewaris Tano harus menahan keinginan kuat untuk bersin. Buku yang berat untuk hari yang cerah ini, bukan? Suara baritonan lembut memecah keheningan. Elina perlahan mendongakkan kepala. Dia sengaja mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat sangat terkejut. Mulutnya sedikit terbuka, sementara tangannya gemetar pelan saat merapikan kacamata berbingkai tebal yang merosot di hidung. Maaf, Anda bicara dengan saya?" Dion tersenyum manis, memamerkan deretan gigi putih yang rapi. Pemuda arogan itu mencondongkan tubuh sedikit, menipiskan jarak di antara mereka untuk menciptakan ilusi keintiman. "Tentu saja, tidak ada orang lain di sini selain kita. Aku sering melihatmu membaca sendirian. Namaku Dion, dan kamu, Elina." Cicit gadis itu dengan nada gugup yang dipalsukan dengan sangat sempurna. Elina bahkan sengaja menundukkan pandangan, memainkan ujung kemeja lusuhnya, persis seperti orang dari kelas ekonomi bawah yang terintimidasi oleh pangeran kampus. "Lina?" ulang Dion, mengecap nama tersebut seolah itu adalah hidangan penutup yang lezat. Nama yang manis, sangat disayangkan perempuan secantik dirimu harus menghabiskan waktu sendirian di bawah pohon. Apakah kau tidak merasa tempat ini kadang terlalu kejam bagi mereka yang tidak punya teman? Di dalam benaknya, Elina nyaris tertawa sinis mendengarkan dialog picisan yang keluar dari mulut pemuda itu. Taktik manipulasi emosional tingkat dasar, mencari celah kerentanan korban dengan menawarkan simpati palsu. Jika Dion berpikir dia sedang berhadapan dengan gadis lugu yang butuh diselamatkan, maka Elina akan memberikan panggung pertunjukan yang paling megah. Elina memaksakan semburat merah buatan muncul di kedua pipinya. Gadis itu memberanikan diri menatap manik mata Dion dengan pandangan berbinar penuh harap. "Kak, kampus ini memang menakutkan. Saya belum punya teman sejak masuk." Senyum kemenangan samar berkedut di sudut bibir Dion. "Perangkap sudah terpasang. Kalau begitu," ucap pemuda itu seraya mengulurkan tangan, "mulai detik ini, kau tidak akan pernah sendirian lagi. Biarkan aku yang melindungimu, Lina." Elina memandang uluran tangan tersebut dengan ragu-ragu sebelum akhirnya menyambutnya perlahan. Kulit kasar karena penyamaran bersentuhan dengan kulit halus milik pemuda manja. Saat jabatan tangan itu terjadi, Dion merasa yakin telah mengunci takdir sang korban dalam genggamannya. Namun, Dion sama sekali tidak tahu, di balik kacamata tebal dan senyum malu-malu tersebut, sepasang mata predator Elina sedang menatap balik, diam-diam menyiapkan lubang kubur paling dalam untuk menghancurkan kesombongan keluarga Atmaja hingga tak tersisa. Permainan kotak misteri cinta resmi dimulai, namun sayangnya, Dionlah yang sedang berjalan sukarela memasuki jebakan mematikan tersebut. 1 minggu berlalu sejak jabat tangan penuh tipu daya di bawah pohon ek tua itu terjadi. Permainan berlanjut dengan tempo yang semakin cepat, persis seperti skenario murahan yang sering ditayangkan di televisi. Dion Atmaja mulai menjalankan fase kedua dari rencana busuknya, menghujani sang target dengan perhatian bertopeng kemewahan. Siang itu, matahari bersinar terik menembus jendela raksasa perpustakaan pusat Universitas Dirgantara. Lina duduk menyendiri di sudut paling sepi, dikelilingi tumpukan buku tebal yang menutupi separuh wajah pucatnya. Tiba-tiba, sebuah kotak beludru berwarna merah hati diletakkan tepat di atas buku catatannya, mengejutkan gadis tersebut. Dion berdiri di samping meja, menyandarkan pinggul pada ujung rakayu mahoni dengan gaya kasual yang sudah dilatih di depan cermin. Senyum pemuda tersebut mengembang sempurna, menampilkan pesona yang selalu berhasil menaklukkan hati para wanita kampus. "Sebuah hadiah kecil untuk menemani waktu belajarmu yang membosankan, Lina," bisik Dion lembut,
sengaja mendekatkan wajahnya agar hembusan napas hangatnya menyapu telinga sang gadis. Tangan Lina yang bergetar pelan meraih kotak tersebut. Ketika penutup beludu itu terbuka, sebuah kalung dengan liontin kristal kecil memantulkan cahaya lampu perpustakaan. Mata di balik kacamata tebal itu membulat sempurna. Gadis miskin ini tampak menahan napas, seolah baru saja melihat harta karun bajak laut yang legendaris. Ini pasti sangat mahal, Kak Dion. Saya tidak pantas menerimanya. Cicit Lina dengan nada suara bergetar, memundurkan tubuhnya seolah takut merusak benda berkilau tersebut. Dion tertawa pelan, sebuah tawa superioritas yang menggetarkan dada bidangnya. Jari jemari panjang pemuda itu terulur, mengambil kalung tersebut lalu memasangkannya langsung ke leher Lina. Kulit Dion yang terawat bersentuhan sekilas dengan tengkuk gadis itu, memberikan sensasi dingin yang membuat Lina tersentak kecil. Bagi keluarga Atmaja, ini hanyalah uang receh. Kristal Swarovski asli, diimpor langsung dari Austria. Jangan menolaknya, karena melihat senyum manismu jauh lebih berharga daripada nominal barang ini, rayu Dion dengan tatapan mata yang seolah mampu menembus jiwa. Lina menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang merona merah. Terima kasih, Kak Dion, kamu terlalu baik padaku. Pemuda arogan itu tersenyum puas, menepuk pelan puncak kepala Lina sebelum melangkah pergi meninggalkan perpustakaan dengan dada membusung bangga. Dion merasa telah menjadi dewa penolong bagi makhluk rendahan tak berdaya. Namun, begitu punggung tegap Dion menghilang di balik pintu kaca perpustakaan, rona merah muda di pipi Lina menguap seketika tanpa sisa. Postur tubuh yang tadinya membungkuk ketakutan kini berubah tegak, memancarkan aura arogansi yang jauh lebih pekat daripada milik Dion. Tangan lentik gadis tersebut menyentuh liontin kristal di lehernya, lalu sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk seringai dingin. Kristal Swarovski dari Austria, gumam Elina sinis pada dirinya sendiri. Gadis itu menggosok permukaan liontin menggunakan ibu jari, merasakan tekstur kasar di bagian ujung yang dicetak secara massal. Bahkan pelayan magang di rumah sakit hewan peliharaanku memakai perhiasan yang lebih bermutu daripada zirkonia kubik murahan seharga Rp200.000 ini. Tepat pada tengah malam, personal Lina si mahasiswi miskin telah ditanggalkan sepenuhnya. Berada di lantai paling atas penthouse rahasia miliknya yang menghadap langsung ke gemerlap lampu kota, Elina Tano duduk bersilang kaki di atas sofa kulit Italia asli. Di depannya, 3 layar monitor raksasa menampilkan deretan angka, grafik fluktuatif, serta dokumen-dokumen berstempel rahasia tingkat tinggi. Clara, asisten pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaan Elina, berdiri tegap di samping meja dengan sebuah tablet digital dalam genggaman. Wanita berjas hitam rapi itu baru saja merampungkan presentasi investigasinya. Laporan keuangan kuartal ketiga grup Atmaja telah berhasil diretas oleh tim siber kita. Nona Elina, lapor Clara tanpa basa-basi, suaranya setajam pisau bedah. Sesuai dugaan Anda, fluktuasi saham mereka bukan sekadar masalah pasar. Ayah Dion, Herman Atmaja, telah menyelewengkan dana proyek apartemen di kawasan selatan untuk menutupi hutang kasino gelap putranya di Makau. Mata tajam Elina menyapu deretan angka merah di layar monitor utama. Fakta tersebut sungguh menggelikan. Keluarga bangkrut yang sedang sekarat ini ternyata memiliki keberanian memancing keluarga Tano ke dalam jebakan pernikahan bisnis, berharap suntikan dana segar dari ayahnya bisa menyelamatkan nyawa mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Berapa total defisit mereka, Clara? Tanya sang pewaris tunggal sembari memutar gelas berisi anggur merah Bordeaux berusia 50 tahun. 300 miliar rupiah, Nona. Dan angka tersebut terus membengkak mengingat bunga pinjaman lintah darat internasional yang mencekik. Jika pernikahan perjodohan ini batal, grup Atmaja akan hancur lebur dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Elina menyesap anggur merahnya perlahan, membiarkan rasa pahit dan manis mendominasi lidahnya. Pemuda bodoh bernama Dion itu mengira sedang memainkan bidak catur yang lemah, tanpa menyadari bahwa sang bidak adalah pemilik papan catur itu sendiri. Biarkan saja Dion terus bermain dengan kotak misteri cintanya, perintah Elina dengan nada suara seringan bulu, namun membawa ancaman badai-badai yang mengerikan. Kumpulkan setiap bukti penipuan, perselingkuhan, dan korupsi keluarga mereka. Saat batas waktu 1 bulan permainan ini berakhir, aku sendiri yang akan mengantarkan peti mati untuk grup Atmaja.
Dentuman bass dari speaker raksasa menggetarkan lantai dan seaula utama Universitas Dirgantara. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Fakultas Bisnis, sebuah acara tahunan yang menjadi ajang pamer kekayaan bagi para mahasiswa elit. Cahaya lampu stroboskopik warna-warni menyapu ruangan yang disulap menyerupai kelab malam eksklusif, memantulkan kilau perhiasan dan gaun-gaun sutra mahal yang dikenakan para tamu undangan. Dion telah menginstruksikan Lina untuk hadir. Bahkan, pemuda itu sengaja mengirimkan sebuah kotak berisi gaun pesta sebagai kejutan. Tentu saja, gaun yang dikirimkan Dion hanyalah pakaian obralan dari pusat perbelanjaan kelas menengah yang label harganya sengaja dirobek agar terlihat misterius. Namun, Elina selalu selangkah lebih maju. Sebelum kotak murah dari Dion tiba di asrama palsunya, gadis itu telah menyuruh pelayan pribadinya menukar isi kotak tersebut. Sebuah mahakarya haute couture dari desainer Paris yang hanya diproduksi satu buah di dunia kini membalut tubuh ramping sang pewaris Tano. Gaun berwarna biru malam tersebut bertabur kristal Swarovski asli yang dijahit dengan tangan, memancarkan kilau konstelasi bintang setiap kali pemakainya bergerak. Agar penyamarannya tidak terlalu mencolok, Elina tetap mempertahankan kacamata berbingkai tebal dan sengaja menggerai rambutnya secara acak untuk menutupi kemewahan gaun tersebut. Ketika Lina melangkah masuk ke dalam aula, suasana mendadak hening selama sepersekian detik. Meski berusaha tampil canggung dengan menundukkan kepala, keindahan material gaun biru malam itu tidak bisa disembunyikan. Siluet tubuhnya terbentuk sempurna, membuat beberapa mahasiswa pria menelan ludah tanpa sadar. Di sudut ruangan dekat meja koktail, Reza menyenggol lengan Dion keras-keras. "Gila, Dion, apa kau memberinya gaun sihir?" Makhluk udik itu terlihat luar biasa malam ini. Dion mengerutkan kening. Otaknya berusaha keras memproses pemandangan di depannya. Gaun yang dipesannya lewat asisten tempo hari berwarna biru terang berbahan polyester murah, bukan gaun malam sindah langit malam berhias berlian ini. Rasa kebingungan mulai merayapi benaknya. Sebelum Dion sempat melangkah menghampiri Lina, sebuah keributan meledak dari arah meja prasmanan. Siska, primadona kampus yang terkenal dengan mulut berbisanya sekaligus mantan kekasih singkat Dion, berjalan menghentak-hentakan sepatu hat tingginya menembus kerumunan. Wajah cantik Siska memerah menahan amarah yang meletup-letup. "Berhenti di sana, dasar pencuri kampungan!" Jerit Siska melengking, membuat musik DJ terpaksa dihentikan seketika. Ratusan pasang mata kini tertuju pada pusat aula. Siska menunjuk tepat ke wajah Lina yang tampak kebingungan. "Berani-beraninya kau memakai gaun itu. Aku sudah memesan gaun Starlight Blue edisi terbatas dari butik di Paris bulan lalu, dan kebetulan sekali paket kirimanku hilang di lobi asrama. Sekarang, tiba-tiba gembel sepertimu muncul memakai gaun yang persis sama." Bisik-bisik kasar mulai terdengar menyebar ke seluruh penjuru ruangan seperti wabah penyakit. Tatapan merendahkan, jijik, dan menghakimi meluncur tanpa ampun ke arah sang gadis beasiswa. Lina menundukkan kepala dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Jari jemarinya meremas kain gaun mahalnya dengan putus asa. Saya tidak mencuri." Suara Lina terdengar serak, nyaris tenggelam oleh cemoohan para mahasiswa elit. Mata di balik kacamata tebal itu mulai digenangi air mata buatan yang diproduksi dengan akting sekelas pemenang Piala Oscar. Gaun ini hadiah dari seseorang." "Hadiah? Jangan mengarang cerita." Siska maju selangkah, berniat menarik paksa kerah gaun Lina. "Siapa yang sudi membelikan gaun seharga mobil mewah untuk tikus got sepertimu? Lepaskan gaun itu sekarang juga sebelum aku memanggil pihak keamanan kampus." Tepat saat tangan Siska bertatakan kuku palsu tajam hampir merobek kain gaun tersebut, sebuah tangan kekar mencengkram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Siska menjerit kesakitan, menoleh ke samping dan mendapati wajah murka Dion Atmaja. "Tutup mulut kotormu, Siska," desis Dion dengan suara rendah yang mengancam. Pemuda itu menghempaskan tangan sang primadona dengan kasar, lalu melangkah maju menutupi tubuh mungil Lina menggunakan punggung lebarnya. Layaknya satria berkuda putih yang turun dari langit, Dion menatap tajam ke sekeliling ruangan, menantang siapa saja yang berani bersuara. "Aku yang memberikan gaun itu padanya. Jika ada di antara kalian yang berani menyebut Lina pencuri sekali lagi, keluarga Atmaja akan memastikan kalian tidak akan pernah bisa lulus dari universitas ini." Keheningan mutlak mencekik aula pesta. Siska memucat pasi, mundur perlahan dengan tangan gemetar ketakutan.
Ancaman dari pewaris grup Atmaja bukanlah sebuah gertakan kosong di lingkungan kampus Dirgantara. Tidak ada satupun mahasiswa berani mengusik dominasi sang diktator muda. Dion berbalik perlahan, menatap Lina yang sedang menyeka air mata menggunakan punggung tangan. Pemuda itu melepaskan jas mahalnya, lalu menyampirkannya ke bahu gadis yang sedang bergetar tersebut. Sebuah senyum pahlawan terlukis sempurna di bibir Dion. Merasa egonya terbang membumbung menembus atap aula karena berhasil menjadi penyelamat bagi gadis lemah ini. "Jangan menangis," bisik Dion seraya mengusap lembut pipi Lina. "Selama ada aku, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu." Lina mengangguk pelan, menatap Dion dengan pandangan penuh puja dan kekaguman absolut yang membuat pemuda itu semakin mabuk kepayang. Pemandangan dramatis tersebut menjadi tontonan bisu seluruh pengunjung pesta. Namun, di balik perlindungan jas mahal sang pahlawan kesiangan, Elina menyembunyikan wajahnya ke dada bidang Dion agar tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Senyum iblis terukir sangat lebar di bibir gadis tersebut. "Bodoh," batin Elina merayakan kemenangannya dalam diam. "Sangat bodoh. Kau baru saja mengakui membeli gaun jutaan dolar sementara perusahaan ayahmu sedang sekarat. Nikmatilah perasaan menjadi pahlawan malam ini, Dion. Karena besok, aku akan mulai menghancurkan duniamu sepotong demi sepotong." Cahaya keemasan dari lampu gantung kristal raksasa memantul indah di atas lantai pualam pusat perbelanjaan paling eksklusif di ibu kota. Tempat ini bukan sekadar mal biasa, melainkan surga dunia bagi kaum elit yang bersedia menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk sebuah tas tangan. Sore itu, Dion Atmaja membawa target permainannya memasuki butik ternama asal Italia. Sang pemuda berencana melancarkan serangan psikologis mematikan, memanjakan sang mangsa dengan kemewahan absolut hingga mangsa tersebut menjadi serakah dan bergantung sepenuhnya. Seorang manajer butik berpakaian jas rapi langsung menunduk hormat menyambut kedatangan pewaris grup Atmaja tersebut. Pelayanan VVIP segera disiapkan. Segelas sampanye non-alkohol dan aneka manisan mahal dihidangkan di atas meja marmer. "Pilihlah apapun yang menarik perhatianmu, Lina," ucap Dion sambil merentangkan kedua tangannya, memamerkan deretan koleksi tas kulit eksotis edisi terbatas. "Anggap saja ini kompensasi karena kejadian tidak menyenangkan di pesta kampus malam itu. Aku ingin melihatmu tersenyum." Lina berdiri mematung di tengah ruangan yang harum oleh semerbak parfum mewah tersebut. Gadis berkacamata tebal itu menatap sekeliling dengan ekspresi pias. Postur tubuhnya sengaja dibuat melengkung canggung, persis seperti orang udik yang baru pertama kali menginjakan kaki di istana kerajaan. Elina Tano, sang pemilik raga sesungguhnya, nyaris mendengus bosan melihat deretan tas di depannya. Koleksi musim gugur ini sudah memenuhi lemari pakaian di rumah utamanya sejak 3 bulan lalu, bahkan sebelum barang tersebut diluncurkan ke pasar publik. Namun, demi menjaga kelangsungan sandiwara, sang gadis harus memainkan perannya secara sempurna. Tangan Lina bergetar saat menyentuh label harga kecil yang menggantung di dekat resleting sebuah tas tangan berwarna merah marun. Deretan angka 0 di sana sukses membuat mata di balik kacamata tersebut membulat sempurna. Gadis beasiswa itu segera menarik tangannya seolah baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. "Kak Dion, ini mustahil," bisik Lina parau, suaranya syarat akan kepanikan yang direkayasa sedemikian rupa. "Satu tas ini setara dengan biaya makan seluruh panti asuhan tempatku mengabdi selama 5 tahun penuh. Saya tidak mungkin memakai sesuatu yang bernilai sebesar ini di pundak saya." Dion mengerutkan kening. Reaksi ini sepenuhnya melenceng dari naskah yang ada di kepalanya. Biasanya, setiap perempuan yang dibawa ke tempat ini akan langsung berteriak kegirangan, memeluk lengannya manja, lalu menunjuk minimal 3 barang paling mahal. Pemuda arogan itu melangkah maju, meraih pundak Lina dengan lembut. "Dengar, Lina, uang bukan masalah bagiku, kau pantas mendapatkan hal terbaik di dunia ini," rayu Dion, mencoba menatap langsung ke dalam manik mata sang gadis. "Jangan memikirkan harganya, pikirkan kebahagiaanmu." Alih-alih luluh, Lina justru menggeleng tegas. Gadis tersebut menundukkan pandangan, memancarkan kepolosan yang sukses menipu insting predator Dion. "Kebahagiaan saya bukan berasal dari sepotong kulit buaya berharga ratusan juta. Kak, kalau Kak Dion memang berniat memberi saya hadiah, bolehkah saya meminta sesuatu yang lain?" Rasa penasaran mendadak menguasai benak Dion. "Katakan saja, mobil."
Apartemen, sebuah buku sketsa kosong dan pensil arang. Jawab Lina pelan namun pasti. Buku saya sudah penuh, dan saya sangat suka menggambar di sela waktu luang. Harganya hanya Rp30.000 di toko alat tulis seberang jalan. Keheningan seketika menyelimuti ruang VVIP butik tersebut. Manajer toko yang berdiri di sudut ruangan bahkan sampai menahan napas karena terkejut. Sementara itu, jantung Dion berdetak satu ketukan lebih cepat. Pemuda itu menatap wajah pucat tanpa riasan di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang aneh berdesir di dadanya. Sebuah retakan kecil mulai muncul di atas topeng arogansi yang selama ini menutupi wajahnya. Bagi Dion, semua manusia memiliki harga yang bisa dibeli. Namun, perempuan berpenampilan lusuh di hadapannya ini baru saja menolak harta karun bernilai fantastis demi sebuah buku sketsa murah. Perasaan superioritas Dion mendadak runtuh, digantikan oleh rasa kagum yang sama sekali tidak pernah diundang masuk. Dari balik bingkai kacamatanya yang tebal, Elina mengamati setiap perubahan mikro pada ekspresi wajah targetnya. Seringai kemenangan bersembunyi di sudut bibir sang pewaris tahta. Memancing keserakahan manusia adalah trik kuno. Jika ingin benar-benar menghancurkan pria arogan seperti Dion, seseorang harus membiarkan pria tersebut merasa menemukan permata suci yang tidak terikat oleh harta duniawi. Pada detik itulah, tanpa disadari oleh Dion sendiri, sang pemburu baru saja melangkah masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela. Hujan deras mengguyur kota, menciptakan melodi berisik saat tetesan air menghantam kaca jendela kedap suara di lantai paling atas Menara Tano. Ruangan kerja bernuansa monokrom itu memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Elina duduk bersandar di kursi kebesarannya, menatap lurus ke arah layar proyektor raksasa yang menampilkan peta aliran dana misterius. Malam ini, penampilan sang pewaris tunggal terlihat sangat tajam. Kemeja sutra hitam membalut tubuh rampingnya, sementara rambut panjangnya diikat tinggi menyerupai mahkota kekuasaan. Tidak ada lagi jejak mahasiswi miskin bernama Line di ruangan tersebut. Yang ada hanyalah sosok penguasa sejati yang siap menjatuhkan vonis mati bagi musuh-musuhnya. Clara melangkah masuk membawa sebuah kandar kilat terenkripsi tingkat tinggi. Asisten berwajah datar tersebut meletakkan benda prak itu tepat di atas meja kaca bosnya. Tim siber kita baru saja berhasil menyadap komunikasi telepon satelit antara Dion Atmaja dengan ayahnya, Herman Atmaja, lapor Clara lugas. Percakapan ini terjadi sekitar 1 jam yang lalu di ruang rapat tertutup grup Atmaja. Putar audionya, perintah Elina singkat. Clara menyambungkan perangkat tersebut ke sistem penyuara sentral. Sedetik kemudian, suara napas berat seorang pria parubaya menggema memenuhi ruangan. Kau harus mempercepat proses pendekatannya, Dion. Kreditur dari Makau sudah mulai mengirimkan ancaman fisik ke rumah utama. Surat pertunangan dengan keluarga Tano adalah satu-satunya pelampung keselamatan kita. Suara Herman Atmaja terdengar bergetar hebat, syarat akan keputusasaan absolut. Terdengar dengusan tawa meremehkan membalas ucapan panik tersebut. Itu adalah suara Dion. Papa tenang saja, undangan pertemuan keluarga sudah diatur minggu depan. Aku pastikan Harlan Tano akan menyerahkan putri kesayangannya, sekaligus setengah dari aset perusahaannya, ke dalam genggaman kita. Tapi bagaimana dengan gadis miskin di kampusmu itu? Kudengar kau menghabiskan banyak waktu bersamanya akhir pekan ini. Jangan sampai skandal murahan merusak rencana besar kita. Audio hening sejenak sebelum suara Dion kembali terdengar. Kali ini membawa nada sinis yang sangat kental. Lina, astaga, Papa, dia cuma mainan miskin yang kugunakan untuk membunuh rasa bosan. Permainan kotak misteri cinta milik kelompokku akan berakhir 5 hari lagi. Tepat pada malam puncak perayaan kampus, aku akan mencampakkan gembel itu di depan ribuan orang. Anggap saja itu pesta perpisahanku sebelum harus mengikat janji seumur hidup dengan perempuan kaku dan membosankan bernama Elina Tano. Elina mengangkat tangan kanan, memberi isyarat kepada Clara untuk mematikan rekaman. Ruangan kembali senyap, hanya menyisakan suara deru hujan dari luar gedung. Sebuah tawa pelan meluncur dari celah bibir merah merona milik Elina. Tawa tersebut terdengar sangat merdu, namun memancarkan aura membunuh yang luar biasa pekat. Jari telunjuk sang gadis mengetuk meja kaca secara konstan, menciptakan ritme konstan yang menandakan otaknya sedang merangkai strategi pamungkas.
Pemuda bodoh itu ternyata memiliki ambisi yang jauh melampaui kapasitas otaknya. Dion tidak hanya berniat mempermalukan Line sebagai ajang hiburan murahan, namun juga berencana memeras habis kekayaan grup Tano untuk menutupi kebusukan keluarganya sendiri. Keluarga Atmaja benar-benar parasit yang harus dibasmi hingga ke akar terdalam. 5 hari lagi menuju perayaan kampus, gumam Elina dingin, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca jendela yang basah. Dia menyebutku perempuan kaku dan membosankan. Baiklah, kita akan lihat siapa yang akan kaku ketakutan saat malaikat maut mencabut nyawa perusahaannya. Gadis itu menoleh ke arah asisten kepercayaannya yang masih berdiri tegap bagai patung lilin. Clara, siapkan draft akuisisi paksa untuk seluruh anak perusahaan grup Atmaja. Blokir setiap akses pinjaman ban yang mencantumkan nama mereka mulai besok pagi. Dan yang paling penting, mata tajam Elina berkilat buas menyerupai predator malam yang sudah menemukan letak urat nadi mangsanya. Hubungi desainer utamaku di Milan. Siapkan gaun tempur terbaik yang pernah diciptakan oleh tangan manusia. Aku ingin tampil sangat memukau saat mengantarkan keluarga Atmaja menuju liang lahat kehancuran mereka pada malam perayaan kampus nanti. Clara membungkuk hormat. Semua instruksi Anda akan segera dieksekusi tanpa celah. Nona Elina. Permainan baru saja memasuki fase akhir. Dion Atmaja mungkin mengira dirinya adalah sutradara yang mengatur skenario pertunjukan ini. Sang pemuda sama sekali tidak tahu bahwa panggung megah yang sudah disiapkannya untuk mempermalukan seorang gadis miskin, justru akan menjadi tiang gantungan bagi lehernya sendiri. Waktu eksekusi sudah ditetapkan. Dan Elina Tano tidak pernah mengenal kata ampun bagi musuh yang berani menyentuh harga dirinya. Angin malam berhembus menembus celah ventilasi restoran mewah di puncak gedung tertinggi ibu kota. Dion Atmaja menyewa seluruh area lantai atas khusus untuk merayakan malam terakhir permainannya. Pemuda arogan tersebut duduk santai sambil menatap sosok Line di seberang meja. Gadis berpenampilan lusuh ini tampak salah tingkah menghadapi hidangan seharga puluhan juta rupiah di hadapannya. Line menundukkan kepala. Rambut kepangnya yang kusam menutupi sebagian wajah. Jemarinya meremas ujung taplak meja sutra dengan gestur sangat canggung. Kak Dion, panggil Line pelan. Suaranya bergetar hebat. Kenapa repot menyewa tempat semewah ini? Saya merasa sangat tidak pantas berada di sini. Dion tersenyum manis, memamerkan pesona mematikan yang selalu berhasil menaklukkan mangsanya. Karena malam ini sangat spesial. Aku ingin mengukir kenangan terindah untukmu sebelum acara besar esok pagi. Line mengangkat wajahnya. Mata di balik bingkai kacamata tebal itu memancarkan binar kekaguman bercampur harapan kosong. Acara besar. Maksud Kak Dion, perayaan ulang tahun universitas. Dion mengangguk mantap. Tangan pemuda tersebut terulur melintasi meja, menggenggam jemari Lina yang sengaja dibuat sedingin es batu. Benar, akan ada kejutan luar biasa untukmu di panggung utama esok. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, aku ingin mendengar satu pernyataan langsung dari bibirmu malam ini. Jantung Dion berdegup kencang, bukan karena kasmaran, melainkan karena antusiasme seorang pemenang. Pria licik ini menanti kalimat magis yang akan meresmikan kemutlakan rencananya. Line menarik napas panjang. Wajah pucatnya merona merah. Sebuah butiran bening menetes sempurna melewati pipinya, menampilkan akting tangisan haru kualitas puncak. Saya mencintaimu, Kak Dion, sangat mencintaimu. Terima kasih sudah menerima orang miskin sepertiku. Sempurna. Perangkap telah tertutup rapat. Mangsa baru saja menyerahkan nyawanya secara sukarela. Dion nyaris tertawa terbahak mendengar pengakuan menggelikan tersebut. Namun, pria ini menahan diri demi menjaga kesempurnaan sandiwara hingga detik terakhir. Dion bangkit dari kursi, berjalan menghampiri Lina, lalu memeluk erat tubuh rapuh sang gadis beasiswa. Aku juga sangat peduli padamu, Lina, bisik Dion penuh dusta. Tepat saat pelukan tersebut terjadi, tangan lentik Line bergerak dengan kecepatan kilat. Sebuah perangkat penyadap berukuran sekecil kancing kemeja diselipkan menembus celah kerajas mahal milik Dion. Gerakan sang pewaris Tano tersebut mengalir sangat mulus, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun bagi si pahlawan kesiangan. 1 jam kemudian, Dion menurunkan Line di depan gang sempit menuju asrama kumuh sang gadis. Begitu mobil sport Eropa itu melesat membelah jalanan malam, postur tubuh Line berubah total. Bahu yang tadinya membungkuk ketakutan kini tegap menantang langit.
Langkah kakinya melangkah sangat mantap menuju sebuah kendaraan van anti peluru kelir hitam yang sudah menunggunya di sudut jalan gelap. Di dalam kabin van tersebut, Clara sudah bersiaga penuh di depan panel monitor canggih. Sambungkan audionya sekarang, perintah Elina Tano dengan nada suara sedingin Gletser. Sang gadis melepas kacamata tebalnya lalu melempar benda murah tersebut ke lantai karpet. Sistem pengeras suara langsung memutar siaran dari perangkat penyadap. Dion rupanya meluncur mulus menuju klub malam eksklusif tempat circle elitenya berkumpul. Terdengar dentuman musik elektronik menghentak, disusul suara riuh sorakan Reza menyambut kedatangan sang ketua. Sang penakluk ulung kita sudah tiba, seru Reza dari seberang sambungan. Bagaimana laporan perkembangan malam ini, kawan? Selesai, jawab Dion lantang, memancarkan arogansi menjijikkan. Makhluk udik itu baru saja menyatakan cinta sambil terisak haru. Rencanaku berjalan sempurna tanpa cacat. Siska, sang primadona kampus berhati busuk, mendengus sinis. Bagus, aku sudah muak melihatmu bersandiwara manis merayu gembel tersebut. Jadi, esok adalah waktu eksekusinya? Tentu saja, sahut Dion pongah. Esok, tepat saat puncak acara berlangsung, aku akan memanggil gadis bodoh itu ke atas panggung. Operator visual sudah menyiapkan kompilasi video rekaman kepolosan Line selama sebulan terakhir. Kita akan menertawakan wajah hancurnya di hadapan ribuan mahasiswa. Setelah mentalnya hancur lebur, barulah aku bisa mengalihkan fokus mengurus pernikahan bisnis membosankan dengan putri tunggal keluarga Tano. Di dalam kabin van yang melaju menembus kegelapan malam, Elina menyandarkan punggungnya pada kursi kulit premium. Mata elangnya berkilat tajam menyiratkan aura pembunuh berdarah dingin. Pemuda tolol bernama Dion itu baru saja mengesahkan surat kematian perusahaannya sendiri. Clara, panggil Elina lirih. Siap, Nona. Retas sistem kendali visual di aula kampus malam ini juga. Ganti video murahan milik Dion menggunakan mahakarya fakta yang sudah kita kumpulkan. Biarkan sang pemburu amatir tersebut menekan tombol pelatuk senjatanya sendiri esok pagi. Gedung serbaguna Universitas Dirgantara disulap menjadi arena perayaan super megah. Karpet beludru merah membentang dari ambang pintu utama hingga menyentuh bibir panggung raksasa. Ribuan mahasiswa memadati ruangan, mengenakan koleksi gaun desainer ternama demi memamerkan status sosial mereka. Di tengah lautan manusia elit tersebut, Line berdiri menyendiri di sudut ruangan. Kemeja katun usangnya tampak sangat kontras melawan kemewahan sekitarnya. Setiap pasang mata yang melirik ke arah Lina memancarkan aura ejekan terang benderang. Kabar mengenai rencana kejutan Dion rupanya sudah menyebar luas ke berbagai sirkel pergaulan. Semua tamu undangan datang kemari bukan sekadar untuk merayakan hari jadi kampus, melainkan menantikan pertunjukan utama, penyiksaan mental seorang mahasiswa jalur subsidi secara publik. Atmosfer acara mencapai titik didih tertinggi ketika pembawa acara memanggil nama Dion Atmaja. Sang pewaris palsu melangkah angkuh menaiki tangga panggung. Jas sutra putih yang membalut tubuhnya membuat pria ini terlihat bagai pangeran sempurna. Senyum kemenangannya mengembang lebar saat memandang lautan manusia di bawah sana. Selamat siang, rekan mahasiswa sekalian, sapa Dion. Suaranya menggema memantul menabrak dinding aula. Hari ini sangat istimewa, namun perayaan kita tidak akan lengkap tanpa kehadiran seseorang yang sangat berarti bagi saya sebulan terakhir. Dion menunjuk lurus ke arah sudut ruangan tempat Lina berpijak. Lampu sorot utama langsung bergerak cepat, mengunci sosok gadis miskin tersebut dalam lingkaran cahaya terang. Lina, kemarilah, panggil Dion lembut. Naiklah ke atas mimbar ini bersamaku. Dengan langkah gontai serta kepala menunduk dalam, Lina berjalan lambat membelah kerumunan. Beberapa mahasiswa sengaja menyenggol bahunya, memberikan tatapan merendahkan. Sesampainya di atas panggung, Lina berdiri tepat di sisi kiri Dion. Sang gadis menyilangkan lengannya dengan gestur tubuh sangat rapuh. Lina, ucap Dion seraya menatap wajah pucat sang target. Pria arogan tersebut mengangkat mikrofon mendekati mulutnya, memastikan seluruh penghuni aula mendengarkan pengumuman penting ini. Selama 1 bulan penuh, kau berpikir aku menaruh hati padamu. Kau bahkan berani menyatakan cintamu tadi malam. Tapi tahukah kau apa isi sebenarnya dari kotak misteri cinta yang kuberikan? Dion berbalik menghadap layar raksasa sebesar lapangan futsal di belakang mereka. Pria itu mengangkat tangan kanannya menembus udara, lalu menjentikkan jari memberikan instruksi mutlak kepada operator ruang kendali.
Mari kita saksikan kebenarannya, seru Dion lantang. Layar raksasa tersebut menyala benderang. Ribuan mahasiswa menahan napas, bersiap meledakkan tawa ejekan paling meriah. Dion melipat kedua lengannya di depan dada, menanti video kompilasi keluguan Lina terputar. Namun, mendadak suasana berubah menjadi sangat ganjil. Bukannya menampilkan wajah Lina, layar raksasa itu justru memunculkan deretan dokumen rahasia berstempel merah bata. Sebuah grafik finansial dengan panah menukik tajam ke bawah terpampang sangat jelas, disusul tulisan kapital berukuran masif. Defisit grup ATM ADJA mencapai 300 miliar rupiah. Kening Dion berkerut tajam. Pria itu menepuk kepala mikrofonnya kasar. "Hei operator, kau memutar berkas yang salah. Ganti tayangannya sekarang juga." Perintah panik tersebut sama sekali tidak digubris. Layar justru berganti menampilkan rekaman resolusi tinggi dari sebuah kamera tersembunyi. Visual tersebut memperlihatkan ruang rapat tertutup grup Atmaja. Sosok Herman Atmaja, ayah kandung Dion, tampak bersujud di atas lantai marmer sambil memohon ampun kepada seorang rentenir asing berbaju hitam. Terdengar jelas rintihan Herman menembus pengeras suara aula. "Tolong beri kami perpanjangan waktu 1 bulan lagi. Anakku sedang menjebak putri tunggal keluarga Tano. Begitu pernikahan bisnis tersebut terjadi, kami akan melunasi seluruh hutang kasino gelap ini beserta bunganya mutlak." Gelombang keterkejutan menghantam seluruh penonton bak hantaman tsunami raksasa. Suara bisikan tak sedap mulai berdengung kencang. Reputasi tak tertandingi grup Atmaja runtuh lebur dalam hitungan detik. Wajah Dion memucat seputih kertas gambar. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras melewati pelipisnya. Pria itu menoleh panik ke arah ruang kendali, lalu berteriak putus asa. "Matikan proyektor sialan itu! Matikan sekarang!" Sayangnya, pertunjukan belum menemui titik akhir. Layar kembali berkedip. Kali ini, sebuah dokumen audio diputar bersamaan dengan tayangan ragam potret perselingkuhan Dion bersama banyak wanita selama sebulan terakhir. Bahkan potret mesranya bersama Siska di klub malam kemarin ikut terpampang menutupi seluruh layar. Suara angkuh Dion dari rekaman malam sebelumnya bergema nyaring, menghantam gendang telinga semua hadirin tanpa ampun. "Lina? Astaga, Papa, dia cuma mainan miskin yang kugunakan untuk membunuh rasa bosan. Setelah mentalnya hancur lebur, barulah aku bisa mengalihkan fokus mengurus pernikahan bisnis membosankan dengan putri keluarga Tano." Keheningan mutlak mencekik sesi aula tersebut. Tidak ada satupun penonton berani tertawa. Siska menjerit histeris dari bangku baris depan karena wajahnya terekspos sebagai selingkuhan murahan. Dion berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat bagai tersambar petir siang bolong. Dunia sempurnanya musnah hingga tak bersisa tepat di depan mata. Senjata pemusnah yang dirakitnya sendiri baru saja meledak menghancurkan wajahnya. Di tengah kekacauan mental yang dialami sang pewaris palsu, sebuah tawa pelan terdengar melantun dari samping tubuhnya. Tawa tersebut sangat dingin, menyerupai hembusan angin mematikan dari kutub utara. Dion menoleh dengan leher kaku. Lina tidak lagi terisak. Gadis berpenampilan kusam itu kini berdiri sangat tegak menantang gravitasi. Kacamata tebalnya sudah dibuang ke lantai, memperlihatkan sepasang mata alang super tajam yang memancarkan dominasi mutlak. Senyum manis kepalsuan telah menguap, digantikan oleh seringai iblis yang sangat menakutkan. "Bagaimana rasanya, Tuan Muda Atmaja?" bisik sang pewaris sejati dengan volume sangat pelan, namun getaran suaranya sukses membuat aliran darah di nadi Dion membeku seketika. "Apakah panggung pertunjukan ini cukup menghibur seleramu yang luar biasa tinggi itu?" Kekacauan meledak menelan seluruh penjuru aula Universitas Dirgantara. Ratusan mahasiswa elit yang tadinya bersiap menertawakan penderitaan Lina kini saling melempar pandang penuh kengerian. Teriakan histeris Siska dari barisan terdepan membelah udara, meratapi nasib buruknya karena rahasia kotor tersebut terekspos secara terbuka menuju ribuan pasang mata. Di atas panggung utama, Dion Atmaja kehilangan kemampuan bernapas. Sepasang kaki panjang pemuda arogan ini terpaku ke lantai panggung kayu, menolak perintah otak untuk berlari menyembunyikan rasa malu. Gadis berkemeja lusuh di samping Dion mulai bergerak. Postur tubuh melengkung layaknya pengecut menghilang tanpa bekas, digantikan oleh tarikan tulang punggung lurus menantang langit. Lina melepas kacamata tebal pembingkai wajahnya, lalu membanting benda murahan tersebut hingga pecah berantakan menghantam lantai. Jari lentik sang gadis mencabut karat pengikat rambut secara kasar.
Mahkota hitam legam bergelombang indah langsung tergerai sempurna menutupi punggung sempit tersebut. Aura kusam yang selama sebulan terakhir menempel pada sosok miskin ini menguap tertiup dominasi absolut. Sudut bibir sang gadis melengkung tajam ke atas, menciptakan senyum mematikan paling menawan sekaligus mengerikan. Bagaimana rasanya, Tuan Muda Atmaja? Desis gadis tersebut, memancarkan pesona penguasa kejam dari neraka terdalam. Sebelum Dion mampu merangkai satu suku kata balasan, suara deru mesin berkapasitas besar menggetarkan dinding kaca gedung serbaguna. Perhatian seluruh penghuni aula teralih paksa ke arah luar. 4 mobil Rolls-Royce Phantom Clear hitam pekat berhenti memblokir akses pintu utama. Sinar lampu depan kendaraan mewah tersebut menyilaukan pandangan, menembus masuk membelah kerumunan mahasiswa. Pintu kaca raksasa menjeblak terbuka lebar. Selusin pengawal berjas hitam melangkah masuk membentuk formasi perlindungan super ketat, menyibat lautan manusia bagai membelah lautan lepas. Di pusat formasi tersebut, Harlan Tano sang kaisar bisnis properti paling ditakuti di negara ini berjalan memamerkan karisma membumi yang sanggup menggetarkan nyawa musuhnya. Tepat di belakang Harlan, Clara melangkah anggun menenteng sebuah kotak beludru hitam berukuran masif. Asisten berwajah dingin itu menaiki tangga panggung tanpa mempedulikan sosok Dion yang nyaris pingsan karena terguncang. Clara menunduk hormat hingga membentuk sudut 90 derajat tepat di hadapan gadis berkemeja lusuh tersebut. Waktu bermain sudah habis, Nona, ucap Clara lantang, suaranya menggema menembus mikrofon sentral. Atribut kebesaran Anda sudah siap kami bawakan. Gadis anggun itu mengangguk pelan. Di hadapan ribuan pasang mata yang menahan napas, Clara membuka tutup kotak beludru tersebut. Sebuah jubah panjang berbahan sutra emas berhiaskan rajutan berlian asli dikeluarkan, lalu disampirkan menutupi kemeja kusam sang target permainan. Mahkota kecil bertahtakan rubi merah darah disematkan di atas kepala sang gadis, menyempurnakan transisi luar biasa tersebut menjadi wujud seorang dewi aristokrat sesungguhnya. Harlan Tano menaiki panggung, berdiri tegak menyebarkan teror psikologis. Tatapan mata pria parubaya itu menyapu tajam ke arah Dion, menguliti sisa harga diri sang pemuda rendahan hingga tak tersisa. Harlan meraih mikrofon utama dari tiang penyangga. Sebulan lalu, bajingan amatir dari keluarga Atmaja ini datang memohon perlindungan finansial dengan cara memaksakan perjodohan konyol. Suara bariton Harlan menggelegar menghancurkan sisa kewarasan para hadirin. Pria penguasa tersebut menoleh ke samping, menatap bangga ke arah sang gadis berjubah emas. Dan hari ini, aku datang untuk menjemput pewaris tunggal grup Tano. Berlututlah kalian semua, dan sambut nyonya besar penguasa masa depan kalian, Elina Tano. Nama agung tersebut menghantam gendang telinga Dion bagai godam besi seberat puluhan ton. Tulang lutut pemuda arogan itu mendadak kehilangan fungsi penyangga. Terdengar bunyi deburan kasar saat tubuh tinggi Dion ambruk menghantam lantai panggung. Pria manipulatif ini berlutut pasrah tepat di bawah bayangan gaun emas Elina. Otaknya yang dangkal akhirnya berhasil merangkai seluruh keping rahasia mematikan tersebut. Mahasiswi lusuh yang selalu dihina sirkel pergaulannya, target miskin sasaran taruhan murahan, makhluk lemah yang selalu dia bodohi menggunakan perhiasan palsu, ternyata adalah dewi penyelamat tunggal bagi kebangkrutan keluarganya. Dion baru saja menggali liang kubur raksasa, lalu melompat masuk menuju jurang kehancuran secara sukarela. Elina, panggil Dion parau. Tangan bergetar sang pemuda terulur berniat menyentuh ujung sepatu hak tinggi milik Elina. Namun sebuah tendangan presisi dari pengawal berjas hitam langsung mementalkan tubuhnya ke belakang. Dion terbatuk menahan perih, namun pria putus asa ini merangkak kembali merapat ke posisi semula. Air mata penyesalan bercucuran deras membasahi wajah tampannya, merusak seluruh tata rias pangeran kampus hingga terlihat sangat menjijikkan. Rasa angkuh yang selama ini menjadi jubah kebesarannya telah hangus terbakar kenyataan pahit. Maafkan aku, kumohon. Tolong ampuni ketidaktahuanku, Elina, jerit Dion merana, mengabaikan ribuan pasang mata yang kini balik menatapnya penuh rasa muak. Ini semua cuma salah paham. Permainan kotak misteri itu cuma lelucon kampus biasa. Tolong jangan batalkan pertunangan kita. Ayahku bisa mati bunuh diri. Keluargaku akan hancur lebur tanpa bantuan dana segar dari ayahmu. Elina menatap rendah serangga kotor di bawah telapak kakinya tersebut.
Tidak ada setitik pun rasa iba tersisa di dalam relung hati sang pewaris mahkota properti. Gadis rupawan itu memberi isyarat tangan kepada Clara. Sang asisten segera menyerahkan sebuah map kulit premium berwarna gelap. Lelucon kampus biasa, ulang Elina sedingin es, menggemakan aura malaikat pencabut nyawa penjaga pintu akhirat. Sang putri konglomerat mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari dalam map tersebut. Benda itu adalah surat draft perjanjian pranikah antara grup Tano dan grup Atmaja. Leluconmu sangat tidak lucu, Dion. Kau berencana menggunakan panggung ini untuk menghancurkan mentalku, lalu memeras hartaku demi menutupi hutang judimu. Sayangnya, aku punya selera humor yang jauh lebih brutal daripada rencanamu. Dengan gerakan sangat pelan serta terukur, Elina merobek surat perjanjian tersebut menjadi dua bagian. Suara kertas terkoyak memecah keheningan mencekam aula. Disusul jeritan pilu memekakan telinga dari mulut Dion.